Setiap pagi hinaan itu selalu datang. Pemulung sampah, orang miskin bau, 5 anak kaya tikus. Teriak Bu Siti dari teras rumah mewahnya sambil melempar batu ke gerobak Pak Slamet. Ia menghina, mengusir, bahkan menolak uang berobat saat anak bungsu Pak Slamet sekarat. Mending mati saja. Pak Slamet hanya diam, menahan segalanya tanpa sepatah kata pun. Tapi suatu hari nasib berbalik total. Pak Haji Darmo bangkrut. Bisnisnya ditipu klien, hutang miliaran menumpuk. Rumah mewah mereka disita bank dan akan dilelang paksa. Di hari lelang, Bu Siti dan suaminya berdiri dengan hati hancur, menangis melihat rumah impian mereka akan dijual. Tiba-tiba seorang pembeli datang, mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit, ditemani 5 anak kecil. Saat melihat wajah pembeli itu, Bu Siti langsung pucat pasi. Tubuhnya limbung. Ia jatuh berlutut sambil berteriak histeris. Tidak mungkin, pemulung itu. Siapa sebenarnya Pak Slamet? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Harapan yang terletak di pinggiran kota, kehidupan sehari-hari berjalan seperti alur sungai yang tenang namun kadang membawa arus deras. Sawah hijau membentang luas di sekelilingnya, angin pagi membawa aroma tanah basah, dan jalan setapak berbatu masih ramai oleh suara anak-anak bermain serta tetangga yang saling sapa. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan cerita yang penuh ketegangan antara 2 keluarga tetangga yang hidup berdampingan namun dunia mereka begitu berbeda. Di ujung gang paling lebar berdiri rumah mewah 2 lantai milik Pak Haji Darmo dan istrinya Bu Siti. Rumah itu bagaikan istana kecil di tengah kampung. Pagar besi tinggi mengelilingi halaman luas, ket dinding putih mengkilap di bawah sinar matahari, dan 2 mobil mewah selalu terparkir rapi di depan. AC menyala terus-menerus dari pagi hingga malam, lampu kristal di teras berkilau terang, dan aroma masakan mewah sering tercium dari dapur. Pak Haji Darmo adalah pengusaha properti sukses yang sering bepergian ke kota untuk urusan bisnis besar. Ia dikenal tegas dan berwibawa. Sementara Bu Siti, istrinya, mengurus rumah tangga dengan gaya yang penuh kemewahan. Ia selalu berpakaian rapi, memakai perhiasan mahal, dan berbicara dengan nada yang angkuh. 2 anak mereka, remaja laki-laki dan perempuan, tumbuh dalam kenyamanan. Mereka membawa gadget terkini, berpakaian merek terkenal, dan jarang bergaul dengan anak kampung lainnya. Hanya dipisahkan oleh pagar bambu sederhana yang sudah rapuh, tepat di sebelah rumah mewah itu berdiri rumah kecil milik Pak Slamet. Rumah itu sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu dan tembok yang retak-retak, atap gentengnya sebagian sudah bocor, dan halamannya sempit hanya cukup untuk menaruh gerobak karatan. Pak Slamet hidup bersama 5 anaknya. Istrinya, Mbak Sri, telah meninggal 2 tahun lalu karena sakit yang tak mampu diobati karena keterbatasan biaya. Anak tertua bernama Andi berusia 12 tahun. Kemudian Rina yang berusia 10 tahun, lalu 3 adiknya yang masih kecil berusia di bawah 8 tahun. Mereka semua tampak kurus namun selalu berusaha tersenyum. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Slamet dan ke-5 anaknya sudah siap dengan gerobak. Mereka memulung sampah di sepanjang jalan kota, mengumpulkan botol plastik, kardus bekas, dan besi tua untuk dijual ke pengepul. Pak Slamet bekerja tanpa mengeluh. Ia hanya diam ketika ada yang menghina. Anak-anaknya pun ikut membantu dengan tangan kecil mereka yang sudah kasar karena pekerjaan berat. Pagi itu sinar matahari baru saja menyapa kampung ketika Pak Slamet mendorong gerobaknya keluar rumah. Ke-5 anaknya berjalan di belakang, masing-masing membawa karung kecil. Wajah mereka ceria meski pakaian mereka lusuh dan kaki mereka telanjang. Mereka melewati rumah Bu Siti dengan langkah pelan. Tiba-tiba pintu rumah mewah itu terbuka lebar. Bu Siti keluar dengan gaun rumah berwarna cerah, diikuti 2 anaknya yang masih menguap. Lihat itu, kata Bu Siti dengan suara keras sambil menunjuk ke arah gerobak. Orang seperti mereka kok masih berani tinggal di kampung kita. Bau sampahnya mengganggu hidung saja. Anak-anak Bu Siti langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka memungut batu kecil dari halaman dan melemparkannya ke gerobak Pak Slamet. Batu itu mengenai besi bekas dengan bunyi nyaring. Pak Slamet hanya menunduk dalam diam. Ia tidak membalas satu kata pun. Tangannya tetap memegang gagang gerobak erat. Anak-anaknya menunduk malu, tapi mereka terus berjalan mengikuti ayah mereka. Rina yang paling kecil menggenggam tangan Andi dengan erat.
Bu Siti tidak puas hanya dengan itu. Ia berdiri di teras dengan tangan di pinggang sambil melanjutkan. Kalau mau tinggal di sini setidaknya jangan bikin kampung ini jadi tempat sampah. Orang miskin kayak gini seharusnya pindah saja ke tempat lain. Suaranya menggema di gang kecil. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman hanya menunduk diam. Mereka tahu Bu Siti punya pengaruh besar karena suaminya kaya. Pak Slamet tetap melanjutkan langkahnya. Gerobaknya berderit pelan di jalan berbatu. Di dalam hatinya ia berdoa agar anak-anaknya tetap kuat menghadapi semua ini. Sepanjang hari itu Bu Siti terus menyebarkan cerita tentang tetangganya. Kepada ibu-ibu yang datang ke rumahnya ia berkata dengan nada jijik. Pak Slamet itu pemalas. Banyak anak tapi tidak mau kerja sungguhan. Hanya mengandalkan sampah. Padahal setiap hari Pak Slamet pulang sore dengan gerobak penuh barang rongsokan. Ia menjualnya di kota dan membawa pulang sedikit uang untuk makan anak-anaknya. Malam harinya di rumah kecil itu, Pak Slamet duduk di teras sambil memperbaiki gerobak yang rusak. Anak-anaknya tidur di tikar tipis di dalam rumah. Andi mendekat dan bertanya pelan. Ayah, kenapa kita tidak pindah saja dari sini? Pak Slamet tersenyum tipis sambil mengusap kepala anaknya. Sabar nak, kita punya rumah di sini. Kita tidak mengganggu siapa-siapa. Yang penting kita hidup jujur. Sementara itu di rumah mewah sebelah, Bu Siti dan Pak Haji Darmo duduk di teras sambil menikmati kopi mahal. Mereka tertawa sambil membicarakan Pak Slamet. Suami Bu Siti menggelengkan kepala. Orang seperti itu tidak akan pernah maju. Kita yang kaya harus menjaga martabat kampung ini. Bu Siti mengangguk setuju. Besok aku akan pasang spanduk besar supaya mereka tahu batasnya. Malam semakin larut. Lampu di rumah mewah masih terang benderang sementara di rumah kecil sebelah lampu minyak hanya menyala redup. Angin malam membawa suara tawa dari teras rumah Pak Haji Darmo yang semakin keras. Pak Slamet memandang langit gelap dari terasnya. Ia tahu hinaan ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu bahwa kesabaran memiliki batas. Di dalam hatinya ada kekuatan yang tak terlihat oleh siapapun. Kelima anaknya tidur nyenyak meski perut mereka belum terlalu kenyang. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia berbisik pelan. Allah, berikan kami kekuatan. Esok pagi gerobak akan kembali berderit dan perjuangan akan terus berlanjut. Konflik kecil itu baru saja dimulai. Hinaan Bu Siti yang terdengar sepele hari ini akan segera menjadi badai yang semakin besar. Pak Slamet yang diam saja ternyata menyimpan rahasia besar yang tak seorang pun di kampung tahu. Dan Bu Siti serta keluarganya belum sadar bahwa suatu hari segalanya akan berbalik dengan cara yang tak terduga. Hujan deras mulai turun di Kampung Harapan sejak sore hari itu. Langit gelap seperti membawa amarah yang lama tertahan. Air mengguyur atap genteng rumah kecil Pak Slamet tanpa ampun. Tetesan air menembus celah atap yang sudah rapuh dan jatuh tepat ke tikar tempat kelima anaknya tidur. Pak Slamet buru-buru bangun. Ia menggeser tikar ke sudut yang masih kering meski sebenarnya tidak ada sudut yang benar-benar aman. Andi anak tertuanya membantu mengangkat adik-adiknya yang menggigil kedinginan. Rina yang berusia 10 tahun batuk-batuk kecil sambil memeluk boneka kain bekas yang sudah robek. Di luar rumah air mulai naik. Genangan mencapai mata kaki dan terus merayap naik. Gerobak karatan Pak Slamet yang biasa dipakai memulung terendam setengah. Besi tua dan kardus bekas yang belum sempat dijual ikut basah. Pak Slamet berdiri di teras kecil itu sambil memegang payung robek. Wajahnya tetap tenang meski hatinya gelisah. Ia tahu besok pagi ia harus tetap keluar mencari nafkah. Anak-anaknya butuh makan. Mereka tidak boleh berhenti hanya karena hujan. Sementara itu di rumah mewah sebelah pagar bambu yang rapuh, Bu Siti berdiri di teras luas sambil memegang cangkir teh panas. Ia melihat air banjir yang mulai mendekati pagar rumahnya dan langsung mengerutkan kening. Suaminya Pak Haji Darmo yang baru pulang dari kota duduk di kursi empuk sambil menggelengkan kepala. Lihat tetangga sebelah katanya sambil menunjuk ke arah rumah Pak Slamet. Rumah mereka seperti kandang bebek sekarang. Bu Siti tertawa kecil. Ia memanggil dua anaknya yang sedang bermain gadget di ruang tamu. Besok pagi kalian bantu ibu pasang spanduk besar di pagar depan. Kita harus ingatkan mereka siapa yang punya martabat di kampung ini. Pagi berikutnya hujan masih belum reda sepenuhnya. Pak Slamet dan kelima anaknya sudah siap dengan gerobak yang basah. Mereka mendorongnya pelan-pelan melewati genangan air yang masih tinggi. Tiba-tiba Bu Siti keluar dari rumah mewahnya. Ia memegang gulungan kain besar bersama anak-anaknya. Dengan cepat mereka memasang spanduk di pagar besi tinggi itu. Tulisan besar dan tebal terpampang jelas. Jangan buang sampah di depan rumah orang kaya. Bu Siti berdiri di belakang spanduk itu sambil bersedekap. Suaranya lantang dan penuh ejekan.
Lihat tuh orang miskin. Banjir saja masih nekat memulung. Bau sampahnya pasti ikut naik rumah kami. Anak-anak Bu Siti tertawa sambil menirukan gerakan memulung yang konyol. Mereka melempar batu kecil lagi ke arah gerobak Pak Slamet. Kali ini batu mengenai bahu Andi yang kecil. Anak itu meringis tapi tidak menangis. Ia hanya menunduk dan terus mendorong gerobak bersama ayahnya. Sepanjang pagi itu hinaan terus mengalir. Beberapa tetangga yang ikut melihat hanya diam. Mereka takut dengan pengaruh Pak Haji Darmo yang kaya raya. Pak Slamet tetap tidak berkata apa-apa. Ia mendorong gerobak lebih cepat agar anak-anaknya cepat menjauh dari rumah mewah itu. Di dalam hatinya ia berdoa, Allah berikan kami kesabaran yang lebih besar. Tapi di sekolah anak-anaknya penderitaan baru dimulai. Andi dan Rina duduk di bangku paling belakang karena seragam mereka sudah pudar dan kotor bekas banjir. Teman-teman sekelas mereka yang anak orang berada mulai berbisik-bisik. Bapaknya pemulung. Bau sampah, kata salah seorang anak sambil menutup hidung pura-pura. Rina menunduk dalam-dalam. Air mata hampir jatuh tapi ia tahan. Andi menggenggam tangan adiknya erat di bawah meja. Kami tidak apa-apa, bisiknya pelan. Nanti pulang kita bantu ayah lagi. Sore harinya ketika mereka pulang sekolah hujan kembali deras. Rina mulai demam. Tubuh kecilnya panas sekali. Ia batuk terus-menerus di tikar basah. Pak Slamet merasa hatinya seperti diremas. Ia tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Uang hasil memulung hari itu hanya cukup untuk membeli segenggam beras dan sayur murah. Ia memandang rumah mewah sebelah dengan ragu. Akhirnya ia memberanikan diri. Dengan langkah pelan ia mendekati pagar tinggi itu dan mengetuk pelan. Bu Siti yang sedang menyiram tanaman hias keluar. Wajahnya langsung masa melihat Pak Slamet yang basah kuyup. Ada apa, katanya ketus. Pak Slamet menunduk hormat. Anak saya sakit demam, Bu. Bisa pinjam sedikit uang untuk beli obat. Nanti saya bayar kalau sudah ada hasil memulung besok. Bu Siti tertawa sinis. Pinjam uang, katanya. Orang seperti kamu kapan bisa bayar? Mending pulang saja. Jangan bikin rumah kami kotor dengan bau sampahmu. Pintu pagar ditutup keras di depan wajah Pak Slamet. Malam itu di rumah kecil yang masih basah, Pak Slamet duduk di samping Rina yang menggigil. Ia mengompres dahi anaknya dengan kain dingin yang dicelup air hujan. Air mata jatuh diam-diam di pipinya yang kasar. Andi dan adik-adiknya tidur berpelukan karena kedinginan. Pak Slamet mengusap kepala Rina pelan. Sabar, Nak. Ayah janji besok kita akan dapat uang lebih banyak. Rina tersenyum lemah meski bibirnya pucat. Iya, Ayah. Aku kuat. Di rumah mewah sebelah lampu kristal masih menyala terang. Bu Siti dan Pak Haji Darmo sedang makan malam mewah sambil tertawa. Mereka membicarakan rencana Pak Haji Darmo yang akan membangun perumahan baru di lahan sebelah kampung. Mereka tidak tahu bahwa di sebelah pagar bambu ada keluarga yang sedang berjuang melawan demam dan kelaparan. Hujan terus turun sepanjang malam. Genangan di rumah Pak Slamet semakin tinggi. Tapi Pak Slamet tidak menyerah. Ia bangun lebih pagi lagi. Ia perbaiki gerobak yang rusak oleh air banjir dengan tangan gemetar karena dingin. Kelima anaknya ikut bangun meski mata mereka masih sayu. Mereka siap memulung lagi. Pak Slamet memandang spanduk besar di rumah tetangganya yang masih basah oleh hujan. Hinaan itu semakin dalam menusuk hatinya. Tapi ia tahu ia harus tetap kuat. Karena di balik kesederhanaannya ada rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah segalanya. Konflik di Kampung Harapan semakin memanas. Hujan yang membawa derita ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Bu Siti dan keluarganya masih tertawa di balik pagar tinggi mereka. Mereka belum tahu bahwa kesombongan mereka akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Dan Pak Slamet yang selalu diam itu menyimpan kekuatan yang tak terlihat oleh siapapun. Pagi itu Kampung Harapan masih basah oleh sisa hujan semalam. Genangan air di depan rumah kecil Pak Slamet belum sepenuhnya surut. Pak Slamet bangun lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa Rina yang masih terbaring di tikar. Dahi anak itu masih panas meski sudah dikompres semalaman. Rina mencoba tersenyum lemah ketika melihat ayahnya. Aku sudah baikan, Ayah, katanya dengan suara kecil. Pak Slamet mengusap kepala anaknya pelan. Hari ini kamu istirahat di rumah saja, Nak. Andi dan adik-adik akan bantu Ayah memulung. Rina menggeleng pelan. Tidak, Ayah. Aku mau ikut sekolah. Kalau bolos guru pasti marah. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia tahu anaknya berusaha kuat meski tubuh kecil itu masih lemah. Kelima anak Pak Slamet berjalan menuju sekolah dasar di ujung kampung. Seragam mereka masih lembab dan berbau tanah basah. Andi memegang tangan Rina erat sepanjang jalan.
Mereka berusaha berjalan cepat agar tidak terlambat. Tapi begitu memasuki gerbang sekolah, masalah baru menanti. Sekelompok anak dari keluarga berada sudah berkumpul di halaman. Mereka adalah teman-teman anak Bu Siti. Begitu melihat Andi dan Rina, mereka langsung berteriak. Lihat itu, keluarga pemulung datang. Bau sampahnya sampai ke sini. Anak-anak itu tertawa keras. Salah seorang melempar bola kertas ke arah Rina. Bola itu mengenai dada anak itu hingga ia terhuyung. Andi melangkah maju melindungi adiknya. Jangan ganggu adikku, katanya dengan suara bergetar. Tapi kata-katanya hanya membuat ejekan semakin besar. Di kelas pelajaran baru dimulai. Guru sedang menjelaskan pelajaran matematika ketika bisik-bisik mulai terdengar lagi. Bapaknya pemulung banyak anak tapi miskin, kata seorang anak perempuan dengan suara yang sengaja keras. Rina menunduk dalam-dalam di bangku belakang. Air mata mulai menggenang di matanya. Andi yang duduk di sebelahnya menggenggam tangan adiknya di bawah meja. Tahan nak, bisiknya pelan. Nanti pulang kita cerita ke ayah. Tapi bullying tidak berhenti di situ. Saat istirahat siang, anak-anak kaya itu mengelilingi Andi di belakang gedung sekolah. Mereka mendorong bahunya keras. Kamu dan adik-adikmu bikin kampung jadi kotor, kata pemimpin kelompok itu yang adalah anak laki-laki Bu Siti. Mereka menendang tas Andi hingga isinya berhamburan. Buku catatan yang sudah usang jatuh ke tanah berlumpur. Andi diam saja. Ia mengumpulkan barang-barangnya tanpa berkata apa-apa. Rina yang melihat dari kejauhan hanya bisa menangis diam-diam. Sore harinya kabar tentang kejadian di sekolah cepat menyebar ke kampung. Bu Siti yang sedang duduk di teras rumah mewahnya mendengar cerita dari anaknya sendiri. Ia tertawa puas sambil mengaduk teh panasnya. Bagus, katanya. Biar mereka tahu tempatnya. Orang miskin seperti itu memang harus diberi pelajaran supaya tidak sombong. Pak Haji Darmo yang baru pulang dari kota mendengarkan sambil mengangguk. Ia sedang sibuk dengan rencana besarnya. Besok aku akan umumkan proyek perumahan mewah di lahan sebelah kampung, katanya dengan bangga. Beberapa rumah warga miskin harus digusur. Kalau perlu kita beri harga murah saja. Bu Siti tersenyum lebar. Termasuk rumah tetangga sebelah itu, suaminya. Pak Haji Darmo menggeleng. Rumah mereka terlalu dekat dengan proyek. Tapi biarlah dulu. Kita lihat perkembangannya. Pak Slamet pulang sore dengan gerobak penuh barang rongsokan. Wajahnya lelah tapi ia masih tersenyum ketika melihat anak-anaknya menunggu di depan rumah. Andi langsung menceritakan semua yang terjadi di sekolah. Air matanya akhirnya jatuh ketika menceritakan bagaimana tasnya ditendang. Pak Slamet mendengarkan dalam diam. Tangannya yang kasar mengusap punggung anaknya pelan. Sabar nak, katanya dengan suara lembut. Allah sedang menguji kita. Kita harus tetap kuat dan jujur. Besok ayah akan bicara ke guru. Tapi Andi menggeleng. Tidak usah ayah. Nanti malah tambah parah. Rina yang masih demam mendekat dan memeluk ayahnya. Aku tidak apa-apa ayah. Aku kuat kok. Malam itu angin dingin kembali bertiup. Pak Slamet duduk sendirian di teras kecilnya. Ia memperbaiki gerobak yang roda besinya sudah miring. Di rumah mewah sebelah lampu kristal menyala terang. Suara tawa Bu Siti dan keluarganya terdengar jelas sampai ke pagar bambu yang rapuh. Mereka sedang merayakan rencana proyek baru Pak Haji Darmo dengan makan malam mewah. Pak Slamet memandang rumah itu dari kejauhan. Hatinya terasa berat. Hinaan di kampung, bullying di sekolah, dan sekarang ancaman proyek yang bisa menggusur rumah mereka. Semua datang bertubi-tubi. Tapi ia tetap diam. Rahasia besar yang ia simpan selama bertahun-tahun masih terkunci rapat di dadanya. Ia adalah juragan besi tua terbesar di Jawa Timur. Gudang-gudangnya di pinggir kota penuh dengan barang rongsokan yang bernilai miliaran. Tapi ia memilih hidup sederhana di kampung ini agar anak-anaknya belajar rendah hati dan kerja keras dari bawah. Di dalam rumah kecil itu, kelima anaknya sudah tertidur lelap meski perut mereka hanya terisi nasi dan sayur sisa. Pak Slamet berdoa dalam hati. Allah berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua ini. Jangan biarkan anak-anakku patah semangat. Ia tahu konflik ini baru saja memasuki babak yang lebih berat. Bu Siti dan Pak Haji Darmo semakin sombong dengan kekayaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa badai yang akan menimpa mereka sendiri sudah mulai mendekat. Tipuan besar dari klien bisnis Pak Haji Darmo sedang menunggu di kota. Dan suatu hari nanti rumah mewah yang mereka banggakan itu akan berpindah tangan dengan cara yang paling tak terduga. Hinaan terus meningkat. Tekanan di sekolah semakin berat. Dan ancaman proyek perumahan mulai terasa di udara Kampung Harapan. Pak Slamet yang selalu diam itu masih menahan semuanya dengan sabar. Tapi kesabaran memiliki batas.
Dan plot twist yang dramatis sedang menanti di ujung cerita ini. Pagi itu Kampung Harapan terasa lebih ramai dari biasanya. Suara mesin berat menggema di kejauhan, membawa angin debu yang membuat mata pedih. Pak Haji Darmo berdiri di tengah lahan kosong sebelah kampung dengan dada membusung. Ia mengenakan kemeja batik mahal dan sepatu mengkilap. Di belakangnya, spanduk besar sudah terpasang dengan tulisan tebal. Proyek perumahan mewah Harapan Indah. Segera dibangun. Pak Haji Darmo berbicara lantang melalui pengeras suara yang dibawa anak buahnya. Warga kampung, terutama yang rumahnya berada di lahan proyek, dipanggil berkumpul. Bu Siti berdiri di samping suaminya dengan senyum puas, memegang tangan kedua anaknya yang berpakaian rapi. Kita akan bangun perumahan mewah di sini, kata Pak Haji Darmo dengan suara penuh wibawa. Rumah-rumah modern, jalan aspal lebar, taman hijau, dan fasilitas lengkap. Ini kesempatan emas bagi kalian yang mau maju. Saya tawarkan harga jual tanah yang adil. Bagi yang rumahnya masuk kawasan proyek, silakan datang ke kantor saya besok. Kita bicara baik-baik. Beberapa warga miskin yang rumahnya kecil dan reot mulai berbisik-bisik gelisah. Mereka tahu tawaran adil yang dimaksud Pak Haji Darmo biasanya jauh di bawah nilai pasar. Tapi siapa yang berani menolak? Pengaruh Pak Haji Darmo terlalu besar di kampung ini. Pak Slamet berdiri di belakang kerumunan bersama kelima anaknya. Gerobak mereka ditaruh di pinggir jalan. Wajahnya tetap tenang meski hatinya bergolak. Rumah kecil mereka memang berada di pinggir lahan proyek. Kalau digusur, kemana mereka harus pergi? Andi menggenggam tangan ayahnya erat. Rina yang masih lemah karena demam berdiri di sampingnya sambil batuk pelan. Pak Slamet mengusap punggung anaknya pelan. Sabar nak, bisiknya. Kita lihat dulu. Tapi Bu Siti yang melihat mereka dari kejauhan langsung berteriak. Lihat tuh keluarga pemulung. Mereka pasti mau minta harga tinggi padahal rumahnya seperti kandang ayam. Anak-anak Bu Siti tertawa keras sambil menunjuk-nunjuk. Gosip mulai menyebar cepat di antara ibu-ibu kampung. Pak Slamet pemalas. Banyak anak tapi tidak mau kerja sungguhan. Sekarang mau menghalangi proyek bagus ini. Siang harinya Pak Slamet dan beberapa warga miskin lain berkumpul diam-diam di belakang masjid kecil kampung. Mereka tidak berteriak-teriak. Mereka hanya duduk melingkar sambil berbicara pelan. Kami tidak mau digusur dengan harga murah, kata seorang bapak tua yang rumahnya sudah puluhan tahun berdiri di situ. Pak Slamet mengangguk setuju. Kita harus bersatu. Anak-anak kita butuh tempat tinggal yang aman. Mereka memutuskan untuk demo diam-diam. Esok pagi mereka akan berdiri di depan lahan proyek dengan membawa spanduk tulisan tangan sederhana. Tidak ada teriakan. Hanya harapan agar Pak Haji Darmo mendengar suara hati mereka. Tapi berita demo itu cepat sampai ke telinga Bu Siti. Ia langsung marah besar. Malam itu di teras rumah mewahnya ia berbicara dengan suara keras. Orang-orang miskin seperti mereka memang suka bikin onar. Kita harus lapor polisi supaya proyek ini lancar. Pak Haji Darmo mengangguk sambil menyesap kopi mahalnya. Besok saya akan kirim surat resmi ke rumah mereka. Kalau tidak mau jual dengan harga yang saya tawarkan, kita pakai jalur hukum. Bu Siti tersenyum puas. Ia sudah membayangkan rumah kecil Pak Slamet digusur dan diganti dengan bangunan mewah yang akan membuat kampung ini terlihat lebih elit. Keesokan harinya bullying di sekolah semakin parah. Anak-anak kaya yang dipengaruhi cerita Bu Siti mengelilingi Andi dan Rina di halaman sekolah. Kamu dan ayahmu mau menghalangi proyek Pak Haji Darmo, ya, kata salah seorang anak dengan nada mengejek. Kalau kalian digusur, mending pindah ke sungai saja. Mereka mendorong Andi hingga jatuh. Rina mencoba melindungi kakaknya tapi tubuhnya masih lemah. Ia batuk keras hingga terbatuk-batuk dan akhirnya menangis. Guru yang melihat kejadian itu hanya menggelengkan kepala. Ia takut ikut campur karena Pak Haji Darmo adalah donatur sekolah. Andi pulang dengan memeluk adiknya sepanjang jalan. Air matanya jatuh diam-diam. Ayah, aku tidak sanggup lagi, katanya dalam hati. Sore harinya Rina sakitnya semakin memburuk. Demamnya naik tinggi. Ia menggigil di tikar basah meski sudah dikompres. Pak Slamet duduk di sampingnya sepanjang malam. Ia menjual sebagian besi tua dari gerobaknya untuk membeli obat murah di warung. Tapi obat itu tidak cukup. Rina batuk semakin parah. Andi yang melihat adiknya menderita merasa hatinya hancur. Perutnya lapar karena hari itu hasil memulung sedikit. Malam semakin larut. Andi diam-diam keluar rumah. Ia berjalan menuju warung kecil di ujung gang. Tangannya gemetar ketika melihat roti tawar yang tersusun rapi di etalase. Ia hanya ingin satu roti untuk adik-adiknya. Tapi tangannya baru menyentuh roti itu ketika pemilik warung berteriak. Hei anak pemulung, mau mencuri ya?
Andi terkejut. Ia meletakkan roti itu kembali dan lari secepat mungkin. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia pulang dengan tangan kosong dan hati yang semakin berat. Pak Slamet yang menunggu di teras melihat anaknya pulang dengan wajah pucat. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memeluk Andi erat. Allah sedang menguji kita nak, katanya dengan suara lembut. Besok kita usaha lebih keras lagi. Di rumah mewah sebelah, Bu Siti dan Pak Haji Darmo sedang tertawa sambil menghitung keuntungan proyek. Mereka tidak tahu bahwa di sebelah pagar bambu ada keluarga yang sedang berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan ancaman kehilangan rumah. Demo diam-diam besok akan berlangsung. Tapi Pak Haji Darmo sudah menyiapkan ancaman yang lebih berat. Konflik di Kampung Harapan semakin memuncak. Hinaan, bullying, sakit, kelaparan, dan sekarang ancaman penggusuran datang bertubi-tubi. Pak Slamet masih menahan semuanya dengan sabar. Rahasia besar yang ia simpan selama ini masih terkunci rapat. Tapi badai yang lebih dahsyat sedang mendekat. Bu Siti dan keluarganya masih merasa aman di balik pagar tinggi mereka. Mereka belum tahu bahwa kesombongan mereka akan segera dihancurkan oleh takdir yang tak terduga. Pagi itu Kampung Harapan terasa tegang seperti senar gitar yang ditarik terlalu kencang. Pak Slamet dan sekelompok kecil warga miskin lainnya berkumpul diam-diam di belakang masjid kecil. Mereka tidak membawa spanduk besar atau meneriakkan slogan. Hanya beberapa lembar karton tulisan tangan yang mereka pegang dengan tangan gemetar. Tulisannya sederhana. Tolong jangan gusur rumah kami. Kami butuh tempat tinggal untuk anak-anak. Pak Slamet berdiri di barisan depan. Kelima anaknya ikut serta meski mata mereka masih sayu karena kurang tidur. Rina bersandar pada bahu Andi. Tubuh kecilnya masih panas oleh demam yang belum turun. Andi memeluk adiknya erat sambil berbisik. Tahan ya nak, kita hanya minta keadilan. Mereka berjalan pelan menuju lahan proyek yang sudah mulai diratakan oleh buldoser. Debu beterbangan di udara pagi. Pak Haji Darmo sudah berada di sana bersama anak buahnya. Ia mengenakan kacamata hitam dan jas mahal. Bu Siti berdiri di sampingnya dengan tangan di pinggang. Begitu melihat kelompok kecil itu mendekat, wajah Bu Siti langsung memerah karena marah. Apa-apaan ini, katanya dengan suara keras. Orang miskin mau demo-demo. Kalian pikir bisa menghalangi kemajuan kampung? Pak Haji Darmo mengangkat tangan meminta tenang. Ia melangkah maju sambil tersenyum tipis yang penuh ancaman. Kalian mau apa sebenarnya? Saya sudah tawarkan harga yang pantas. Kalau tidak mau, silakan hadapi jalur hukum. Pak Slamet maju satu langkah. Suaranya pelan tapi tegas. Kami tidak mau harga murah, Pak. Rumah kami sudah puluhan tahun di sini. Anak-anak kami lahir dan besar di kampung ini. Kami hanya minta pertimbangan yang adil. Kata-katanya disambut anggukan pelan dari warga lain. Tapi Bu Siti tidak bisa menahan diri. Ia berteriak sambil menunjuk ke arah Pak Slamet. Lihat tuh pemulung yang sok berani. Rumahnya seperti kandang saja kok mau ngajak demo. Kalian semua pemalas. Banyak anak tapi tidak mau kerja keras. Sekarang mau menghalangi proyek suami saya. Anak-anak Bu Siti yang ikut serta langsung ikut mengejek. Mereka melempar kata-kata kasar ke arah Andi dan Rina. Pemulung. Bau sampah. Kalian pantas digusur. Air mata Rina jatuh tanpa suara. Ia menunduk dalam-dalam sambil memegang dada yang terasa sesak karena batuk. Andi menggenggam tangan adiknya lebih erat. Tubuhnya bergetar menahan amarah yang sudah lama tertahan. Pak Slamet tetap berdiri tegak meski hatinya seperti diremas. Ia melihat buldoser sudah siap menggilas lahan. Beberapa warga mulai menangis pelan. Mereka tahu perlawanan ini mungkin sia-sia. Tapi Pak Slamet tidak mundur. Kami tidak melawan, Pak, katanya lagi. Kami hanya minta belas kasihan. Allah melihat semua ini. Tiba-tiba polisi yang dipanggil Pak Haji Darmo datang dengan 2 mobil patroli. Sirene kecil menyala. Bu Siti tersenyum puas. Lihat kan, katanya. Orang seperti kalian memang harus diberi pelajaran. Petugas polisi mendekat dan meminta kelompok itu bubar. Salah seorang polisi mengenali Andi. Kamu anak yang kemarin hampir mencuri roti di warungnya? Pemilik warung sudah lapor. Kalau begini terus, kami bisa bawa kamu ke kantor polisi. Andi pucat pasi. Ia mundur selangkah sambil memeluk Rina. Pak Slamet langsung maju melindungi anaknya. Anak saya tidak mencuri, Pak. Ia hanya lapar. Saya yang akan tanggung jawab. Bu Siti tertawa sinis dari kejauhan. Biar saja di penjara. Biar jadi pelajaran bagi keluarga pemulung ini. Rina tidak tahan lagi. Ia batuk keras sekali hingga tubuhnya limbung. Andi cepat memeluknya sebelum jatuh. Air mata anak itu bercampur debu di pipinya. Ayah.
Aku tidak kuat lagi, bisiknya dengan suara hampir hilang. Pak Slamet merasakan dunia seolah berputar. Ia menggendong Rina dengan tangan kasar yang penuh luka. Kelima anaknya mengikuti di belakang sambil menangis pelan. Demo bubar dengan paksa. Warga miskin lainnya pulang dengan bahu tertunduk. Pak Slamet membawa Rina pulang ke rumah kecil yang sudah mulai diancam penggusuran. Di teras ia duduk sambil memeluk anaknya yang menggigil. Obat yang ia beli kemarin sudah habis. Uang hasil memulung hari ini hampir tidak ada karena demo membuat mereka terlambat bekerja. Di rumah mewah sebelah, Bu Siti dan Pak Haji Darmo sedang merayakan kemenangan kecil mereka. Mereka minum teh mahal sambil tertawa. Proyek akan lancar sekarang, kata Pak Haji Darmo. Tapi di tengah obrolan itu teleponnya berdering. Wajahnya berubah sedikit ketika mendengar laporan dari kota. Klien besarnya ada sedikit masalah, katanya pelan. Tapi Bu Siti tidak peduli. Ia hanya fokus pada tetangga sebelah. Besok kita kirim surat penggusuran resmi ke rumah pemulung itu. Biar mereka tahu siapa yang berkuasa di kampung ini. Malam itu di rumah kecil Pak Slamet lampu minyak menyala redup. Rina terbaring lemah di tikar. Napasnya tersengal-sengal. Andi dan adik-adiknya duduk mengelilingi ayah mereka dengan mata bengkak karena menangis. Pak Slamet mengusap kepala anak-anaknya satu persatu. Sabar nak, katanya dengan suara yang hampir pecah. Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan kita. Tapi di dalam hatinya ia merasa beban semakin berat. Rahasia besar yang ia simpan selama ini mulai terasa ingin keluar. Bisnis besi tuanya di kota sedang berkembang pesat. Omset miliaran setiap bulan. Tapi ia tetap memilih hidup sederhana agar anak-anaknya belajar dari bawah. Sekarang ia bertanya-tanya dalam hati. Apakah saatnya ia membuka rahasia itu? Konflik semakin tajam. Demo yang gagal meninggalkan luka mendalam. Rina semakin sakit. Andi hampir dianggap pencuri. Dan ancaman penggusuran semakin dekat. Bu Siti dan Pak Haji Darmo masih merasa menang. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesabaran Pak Slamet ada kekuatan yang siap mengubah segalanya. Badai yang lebih besar sedang menunggu di kota. Dan suatu hari nanti semuanya akan berbalik dengan cara yang paling dramatis. Pagi itu rumah kecil Pak Slamet terasa semakin sempit oleh kesedihan. Rina masih terbaring di tikar tipis dengan tubuh yang panas seperti bara api. Napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi dahinya. Pak Slamet duduk di sampingnya sepanjang malam tanpa tidur. Ia mengompres dahi anaknya dengan kain basah yang sudah lusuh. Andi dan ketiga adiknya berkumpul mengelilingi kakak mereka dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Mereka belum makan apa-apa sejak kemarin sore. Hasil memulung hari sebelumnya habis untuk obat murah yang ternyata tidak mempan. Pak Slamet mengusap kepala Rina pelan. Sabar nak, katanya dengan suara yang hampir hilang. Ayah akan cari uang hari ini. Kita harus ke dokter. Rina mencoba tersenyum meski bibirnya pucat. Iya ayah, aku kuat. Tapi suaranya lemah sekali. Andi berdiri dan memegang tangan ayahnya. Ayah, aku ikut memulung hari ini. Biar lebih cepat dapat uang. Pak Slamet mengangguk pelan. Mereka berdua keluar rumah dengan gerobak karatan yang sudah mulai retak. 3 adik kecil ditinggal menjaga Rina. Langit pagi masih mendung. Udara kampung terasa berat setelah demo kemarin. Di ujung gang Bu Siti sudah berdiri di teras rumah mewahnya. Ia melihat Pak Slamet dan Andi mendorong gerobak dengan langkah pelan. Senyum sinis muncul di wajahnya. Lihat tuh, katanya kepada anak-anaknya yang baru bangun. Pemulung itu masih nekat keluar. Padahal rumahnya sudah diancam gusur. Anak-anak Bu Siti tertawa kecil. Mereka melempar kata-kata ejekan lagi meski dari kejauhan. Bau sampah. Jangan dekat-dekat rumah kami. Pak Slamet hanya menunduk. Ia mempercepat langkah gerobaknya agar anaknya tidak mendengar hinaan itu terlalu jelas. Andi menggenggam gagang gerobak erat. Tangannya gemetar menahan amarah. Sepanjang jalan ke kota mereka memulung dengan hati gelisah. Botol plastik, kardus dan besi tua dikumpul sebanyak mungkin. Tapi hari itu sepertinya sial. Sampah sedikit dan banyak pengepul yang sudah punya stok. Uang yang terkumpul hanya cukup untuk segenggam beras dan obat demam tambahan. Sore harinya mereka pulang dengan wajah lelah. Rina kondisinya semakin buruk. Ia sekarang tidak bisa bangun lagi. Demamnya naik tinggi dan batuknya berdarah sedikit. Pak Slamet panik. Ia memutuskan untuk memohon bantuan lagi ke tetangga sebelah. Dengan langkah berat ia mendekati pagar tinggi rumah mewah itu. Bu Siti keluar dengan wajah masam. Ada apa lagi, katanya ketus. Pak Slamet menunduk hormat. Anak saya semakin sakit, Bu. Tolong pinjam sedikit uang untuk ke dokter. Saya janji bayar dengan hasil memulung minggu ini.
Bu Siti tertawa keras. Pinjam uang lagi? Kamu pikir kami bank ya? Orang miskin seperti kalian memang suka meminta-minta. Lagi pula kemarin demo-demo mau menghalangi proyek suami saya. Sekarang minta uang. Tidak ada. Pergi sana. Pintu pagar ditutup keras di depan wajah Pak Slamet. Ia berdiri diam beberapa saat. Air mata hampir jatuh tapi ia tahan. Ia kembali ke rumah kecilnya dengan hati hancur. Malam itu Rina semakin lemah. Ia memanggil ayahnya dengan suara kecil. Ayah, aku mau lihat bintang. Pak Slamet menggendongnya ke teras. Mereka duduk bersama di bawah langit gelap. Andi dan adik-adiknya ikut duduk mengelilingi. Pak Slamet menunjuk bintang-bintang yang samar. Lihat nak, Allah menciptakan itu semua untuk kita. Kita harus sabar. Rina tersenyum lemah. Ia memegang tangan ayahnya erat. Ayah, kalau aku pergi jangan sedih ya. Andi menangis pelan di belakang. Ia tidak tahan lagi. Ayah, kenapa kita harus menderita seperti ini, bisiknya. Pak Slamet memeluk semua anaknya sekaligus. Karena Allah sedang menguji kita nak. Tapi ujian ini pasti ada hikmahnya. Percaya ayah. Sementara itu di rumah mewah sebelah Pak Haji Darmo baru pulang dari kota dengan wajah agak tegang. Bu Siti menyambutnya dengan senyum lebar. Bagaimana proyeknya suami? Lancar katanya. Tapi Pak Haji Darmo menghela napas. Ada sedikit masalah dengan klien besar di kota. Pembayaran proyek tertunda. Tapi tidak apa-apa. Besok aku urus. Bu Siti tidak terlalu peduli. Ia lebih sibuk bercerita tentang tetangga sebelah. Anak pemulung itu sakit parah katanya dengan nada puas. Mereka minta uang lagi tapi aku tolak. Biar tahu rasa. Pak Haji Darmo mengangguk sambil menyesap kopi. Besok surat penggusuran resmi akan dikirim ke rumah mereka. Termasuk rumah Pak Slamet. Kita bersihkan kampung ini dari orang-orang seperti itu. Keesokan paginya surat itu benar-benar datang. Seorang petugas kampung mengetuk pintu rumah kecil Pak Slamet. Ia menyerahkan amplop coklat dengan wajah tidak enak. Pak Slamet membukanya dengan tangan gemetar. Isinya surat resmi dari Pak Haji Darmo. Rumah harus dikosongkan dalam 2 minggu. Kalau tidak mau jual dengan harga yang ditawarkan, maka akan diambil alih lewat jalur hukum. Air mata Pak Slamet jatuh ke kertas itu. Ia duduk di teras sambil memegang surat tersebut. Kelima anaknya berkumpul di sekitarnya. Rina yang masih lemah bertanya pelan. Ayah, kita harus pindah kemana? Pak Slamet tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk mereka semua. Di sekolah bullying semakin kejam. Anak-anak kaya mendengar kabar surat penggusuran. Mereka mengelilingi Andi di halaman. Rumahmu akan digusur. Bapakmu pemulung tidak punya tempat lagi, kata mereka sambil tertawa. Andi ditendang hingga jatuh. Tasnya dilempar ke genangan air. Rina yang tidak masuk sekolah karena sakit hanya bisa menangis di rumah ketika Andi pulang dan menceritakan semuanya. Pak Slamet mendengarkan dengan hati yang semakin berat. Rahasia besarnya masih ia simpan rapat. Bisnis besi tuanya di kota sedang mengalami omset besar. Tapi ia tidak ingin anak-anaknya tahu dulu. Ia ingin mereka belajar rendah hati dari bawah. Malam semakin larut. Rina batuk lagi dengan suara yang menyayat hati. Pak Slamet duduk di sampingnya sambil berdoa dalam hati. Allah berikan kami jalan keluar. Jangan biarkan anak-anakku kehilangan segalanya. Di rumah mewah sebelah lampu kristal masih menyala terang. Bu Siti dan Pak Haji Darmo tertawa sambil membicarakan rencana perumahan yang hampir jadi. Mereka tidak tahu bahwa di sebelah pagar bambu ada keluarga yang sedang berada di ujung jurang penderitaan. Konflik semakin dalam. Sakit Rina. Surat penggusuran. Bullying yang tak henti. Semua menumpuk seperti gunung yang siap runtuh. Pak Slamet masih diam. Tapi kesabarannya mulai diuji habis-habisan. Badai yang lebih besar sedang mendekat dari kota. Dan suatu hari nanti semuanya akan berubah dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang sombong. Pagi itu rumah kecil Pak Slamet terasa seperti kuburan yang hidup. Rina tidak lagi bisa bangun. Tubuh kecilnya terbaring kaku di tikar tipis dengan napas yang tersengal-sengal dan tidak beraturan. Dahi anak itu panas membara meski kain kompres sudah diganti berulang kali. Pak Slamet duduk di sampingnya tanpa bergerak sejak subuh. Matanya merah karena tidak tidur. Andi dan ketiga adiknya berkumpul mengelilingi kakak mereka dengan wajah pucat. Mereka belum makan apa-apa sejak kemarin. Tangan Andi gemetar ketika menyentuh lengan Rina yang dingin. Ayah, bisik Andi dengan suara bergetar. Rina harus ke rumah sakit sekarang. Kalau tidak, Pak Slamet mengangguk pelan. Ia tahu itu. Tapi uang di kantongnya hanya tinggal beberapa ribu rupiah.
Hasil memulung kemarin sudah habis untuk obat yang tidak mempan. Ia berdiri dengan kaki yang lemas dan memegang gagang gerobak karatan. Hari ini kita harus dapat uang lebih banyak, nak, katanya kepada Andi. Kamu ikut ayah. Adik-adik jaga Rina di rumah. Jangan tinggalkan dia sendirian. 3 anak kecil itu mengangguk sambil menahan tangis. Mereka memegang tangan Rina erat seolah takut kakak mereka akan pergi selamanya. Pak Slamet dan Andi mendorong gerobak keluar rumah dengan langkah cepat. Mereka melewati rumah mewah Bu Siti tanpa menoleh. Tapi Bu Siti sudah berdiri di teras dengan 2 anaknya. Ia melihat gerobak yang lewat dan langsung berteriak. Masih nekat memulung ya pemulung. Rumah kalian sudah dapat surat penggusuran loh. 2 minggu lagi kalian harus angkat kaki. Anak-anak Bu Siti tertawa sambil menirukan suara batuk Rina yang mereka dengar dari sebelah pagar. Batuknya kayak mau mati saja. Bu Siti menggelengkan kepala dengan pura-pura iba. Kasihannya, tapi itu akibat kalian pemalas. Banyak anak tapi tidak punya tabungan untuk sakit. Pak Slamet tetap menunduk. Ia tidak membalas satu kata pun. Tapi Andi tidak tahan lagi. Air matanya jatuh ketika ia mendengar ejekan itu. Ayah, bisiknya pelan. Kenapa mereka jahat sekali? Pak Slamet hanya mengusap punggung anaknya. Sabar, nak. Allah melihat semua. Mereka terus mendorong gerobak ke kota. Sepanjang jalan mereka mengumpulkan besi tua dan kardus sebanyak mungkin. Tapi hari itu seperti dikutuk. Hujan rintik mulai turun dan sampah basah sulit dijual. Pengepul di pinggir kota hanya memberi harga rendah. Uang yang terkumpul masih jauh dari cukup untuk biaya rumah sakit. Sore harinya mereka pulang dengan wajah semakin muram. Rina kondisinya semakin parah. Ia sekarang tidak sadar sepenuhnya. Bibirnya biru dan napasnya semakin lemah. Pak Slamet panik. Ia kembali mendekati pagar rumah mewah dengan langkah gontai. Bu Siti keluar dengan wajah kesal. Pak Slamet langsung berlutut di depan pagar. Bu Siti, tolong. Anak saya hampir tidak bernapas. Pinjam uang untuk rumah sakit. Saya akan kerja apa saja untuk bayar. Bu Siti melipat tangan di dada. Ia tertawa sinis. Lagi-lagi minta. Kamu pikir kami dermawan ya? Suami saya sedang sibuk proyek besar. Jangan ganggu kami dengan masalah sampahmu. Pergi sana sebelum saya panggil satpam. Pak Slamet masih berlutut. Air matanya akhirnya jatuh ke tanah. Bu, anak saya bisa meninggal. Tolong. Bu Siti menutup pintu pagar dengan keras. Suaranya terdengar dari dalam. Jangan kasihani orang seperti itu. Biar mereka sadar hidup miskin itu susah. Pak Slamet berdiri dengan tubuh gemetar. Ia kembali ke rumah kecilnya dan menggendong Rina dengan hati-hati. Andi mengikuti di belakang sambil menangis tanpa suara. Mereka berjalan kaki menuju puskesmas terdekat yang jaraknya hampir 3 kilometer. Hujan semakin deras membasahi tubuh mereka. Rina tidak bergerak di pelukan ayahnya. Di puskesmas dokter memeriksa Rina dengan wajah serius. Ia butuh dirawat inap, nak, katanya kepada Pak Slamet. Mungkin pneumonia berat. Biayanya minimal 3 juta untuk 2 hari pertama. Pak Slamet berdiri diam. Uangnya tidak ada. Ia meninggalkan Rina di puskesmas dengan janji akan kembali membawa uang. Sepanjang jalan pulang Andi akhirnya meledak. Ayah, kenapa kita harus hidup seperti ini, teriaknya sambil menangis. Aku capek, ayah. Aku capek dihina. Aku capek lihat Rina sakit. Pak Slamet memeluk anaknya erat di tengah hujan. Ia tidak bisa menjawab. Hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu di rumah mewah Bu Siti dan Pak Haji Darmo sedang makan malam. Telepon Pak Haji Darmo berdering. Wajahnya berubah ketika mendengar suara dari seberang. Pembayaran dari klien besar tertunda lagi, katanya pelan kepada Bu Siti. Katanya ada masalah dokumen. Tapi Bu Siti hanya mengangkat bahu. Urus saja suami. Proyek kita tetap jalan. Ia lebih sibuk bercerita kepada anak-anaknya tentang tetangga sebelah. Anak pemulung itu mungkin sudah masuk rumah sakit. Biar saja. Itu pelajaran bagi mereka. Sementara itu Pak Slamet duduk di teras rumah kecil yang gelap. Rina masih di puskesmas sendirian. Andi dan adik-adiknya tidur dengan air mata yang belum kering. Pak Slamet memandang langit hitam. Rahasia besarnya semakin berat untuk disembunyikan. Bisnis besi tuanya di kota sedang mengalami omset besar-besaran. Gudang-gudangnya penuh barang rongsokan yang bernilai miliaran. Tapi ia masih diam. Ia ingin anak-anaknya belajar dari bawah. Sekarang ia bertanya-tanya dalam hati. Apakah saatnya ia membuka semuanya? Konflik ini sudah sampai di ujung. Rina diambang bahaya. Eviksi semakin dekat. Dan di kota Pak Haji Darmo mulai merasakan retak kecil di imperiumnya. Badai besar sedang mendekat.
Dan tak seorang pun di kampung tahu bahwa pembalikan nasib akan datang dengan cara yang paling dramatis. Pagi itu puskesmas kecil di pinggir kota terasa dingin dan sepi. Rina masih terbaring di ranjang besi sederhana dengan selang oksigen di hidungnya. Napasnya semakin lemah dan wajahnya pucat seperti kertas. Dokter yang memeriksa semalam menggelengkan kepala ketika Pak Slamet datang dengan tangan kosong. Kondisi anak ini sudah kritis katanya. Ia butuh perawatan intensif di rumah sakit besar. Biayanya bisa mencapai 10 juta untuk 3 hari pertama termasuk obat dan ruang perawatan. Pak Slamet berdiri diam di depan meja dokter. Tubuhnya gemetar. Uang hasil memulung 2 hari ini hanya cukup untuk membeli susu bubuk murah bagi adik-adik Rina. Andi berdiri di samping ayahnya dengan mata bengkak. Ia memegang tangan Rina yang dingin. Kakak, bisiknya pelan. Bangun ya. Kita butuh kamu. Rina tidak merespons. Hanya dada kecilnya yang naik turun pelan. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia meninggalkan Rina di puskesmas dengan janji akan kembali membawa uang. Di luar pintu ia memeluk Andi erat. Hari ini kita harus dapat uang sebanyak mungkin, nak, katanya dengan suara parau. Kita jual semua besi yang ada di rumah. Andi mengangguk meski hatinya hancur. Mereka berdua kembali ke kampung dengan langkah berat. Di rumah kecil itu 3 adik Rina menunggu dengan wajah ketakutan. Mereka belum makan sejak pagi. Pak Slamet langsung membongkar tumpukan besi tua di belakang rumah. Gerobak diisi penuh. Mereka mendorongnya menuju kota dengan keringat bercucuran. Sepanjang jalan Andi diam saja. Ia ingat ejekan Bu Siti kemarin. Ia ingat surat penggusuran yang masih tergeletak di meja rumah. Ia ingat Rina yang hampir tidak bernapas. Air matanya jatuh tanpa suara. Ayah, bisiknya tiba-tiba. Kalau Rina tidak sembuh aku tidak mau hidup lagi. Pak Slamet berhenti sejenak. Ia memeluk anaknya di pinggir jalan. Jangan bicara seperti itu, nak. Allah sedang menguji kita. Kita harus kuat untuk adik-adikmu. Sore harinya mereka berhasil menjual semua besi. Uangnya masih kurang 5 juta. Pak Slamet memutuskan untuk memohon sekali lagi ke tetangga sebelah. Ia mendekati pagar tinggi rumah mewah dengan langkah gontai. Bu Siti sedang menyiram tanaman hias di teras. Begitu melihat Pak Slamet, ia langsung mengerutkan kening. Apalagi, katanya ketus. Pak Slamet berlutut di depan pagar. Bu Siti, tolong sekali ini saja. Anak saya di puskesmas hampir meninggal. Saya butuh pinjaman untuk rumah sakit. Saya akan kerja apa saja. Saya akan bersihkan seluruh kampung kalau perlu. Bu Siti tertawa keras. Ia memanggil anak-anaknya agar ikut mendengar. Lihat tuh, pemulung berlutut minta uang. Padahal kemarin demo mau menghalangi proyek kami. Sekarang minta belas kasihan. Tidak ada. Suami saya sedang sibuk. Jangan ganggu kami. Pak Slamet masih berlutut. Air matanya jatuh ke tanah. Bu, Rina bisa meninggal malam ini. Tolong. Bu Siti menutup pintu pagar dengan keras. Suaranya terdengar dari dalam. Biar saja. Itu nasib orang miskin. Kalau mau minta-minta sana ke masjid. Pak Slamet berdiri dengan tubuh yang hampir roboh. Ia kembali ke rumah kecil dan duduk di teras sambil memegang kepala. Andi dan adik-adiknya mengelilinginya. Mereka semua menangis pelan. Pak Slamet mengusap air mata anak-anaknya satu persatu. Sabar, nak, katanya dengan suara pecah. Allah pasti punya jalan. Malam itu di rumah mewah Pak Haji Darmo baru pulang dari kota dengan wajah tegang. Ia duduk di kursi empuk sambil memegang telepon. Bu Siti menyambutnya dengan senyum. Bagaimana suami? Proyek lancar. Pak Haji Darmo menggeleng pelan. Klien besar itu mulai aneh, katanya. Pembayaran proyek kedua tertunda. Katanya ada masalah di bank. Tapi Bu Siti hanya mengangkat bahu. Urus saja. Kita kan masih punya aset banyak. Ia lebih sibuk bercerita tentang tetangga sebelah. Pemulung itu berlutut minta uang tadi. Anaknya katanya hampir mati. Aku tolak mentah-mentah. Biar mereka sadar. Pak Haji Darmo tertawa kecil. Bagus. Besok surat penggusuran kedua akan dikirim. Rumah mereka harus kosong dalam seminggu. Sementara itu di puskesmas Rina semakin lemah. Perawat yang menjaga malam itu menelepon Pak Slamet dengan suara khawatir. Kondisi anak Bapak memburuk. Harus segera dipindah ke rumah sakit besar. Pak Slamet menerima telepon itu dengan tangan dingin. Ia tidak punya pilihan lagi. Ia memeluk Andi di teras rumah kecil yang gelap. Besok ayah akan cari cara, nak, katanya. Tapi dalam hati ia mulai ragu. Rahasia besarnya semakin berat. Bisnis besi tuanya di kota sedang menguasai pasar. Omset miliaran setiap bulan. Gudang-gudangnya penuh barang rongsokan yang bernilai tinggi.
Tapi ia masih memilih diam. Ia ingin anak-anaknya belajar rendah hati. Sekarang ia bertanya-tanya, apakah kesabaran ini sudah cukup? Konflik di Kampung Harapan sudah sampai di puncak penderitaan. Rina diambang kematian. Uang tidak ada. Eviksi semakin dekat. Hinaan Bu Siti semakin kejam. Pak Slamet masih menahan semuanya dengan dada yang sesak. Tapi di kota Pak Haji Darmo mulai merasakan retakan besar di bisnisnya. Klien yang ia percaya ternyata sedang menyiapkan tipuan besar. Rumah mewah yang mereka banggakan akan segera menjadi milik orang lain. Dan orang itu adalah tetangga yang selama ini mereka hinakan. Badai pembalasan sedang mendekat dengan cepat. Dan tak seorang pun tahu bahwa plot twist yang menyakitkan akan segera meledak di depan mata mereka semua. Pagi itu puskesmas kecil terasa seperti tempat yang penuh duka. Rina terbaring tak bergerak di ranjang besi dengan selang oksigen yang sudah mulai longgar di hidungnya. Napasnya hampir tak terdengar. Wajahnya semakin pucat dan bibirnya biru kehitaman. Perawat yang menjaga malam langsung memanggil Pak Slamet dengan suara tegang. Bapak harus segera bawa anak ini ke rumah sakit besar katanya. Kondisinya sudah kritis. Kalau terlambat 1 jam saja bisa bahaya. Pak Slamet berdiri di depan meja dengan tubuh yang hampir roboh. Andi memegang tangan ayahnya erat. Uang yang mereka kumpulkan semalam masih kurang 7 juta rupiah. Pak Slamet mengangguk pelan. Ia meninggalkan Rina dengan janji akan kembali secepat mungkin. Di rumah kecil Kampung Harapan 3 adik Rina menunggu dengan mata sembab. Mereka belum makan apa-apa sejak kemarin sore. Pak Slamet langsung membongkar semua barang di rumah. Gerobak diisi penuh besi tua kardus dan bahkan papan kayu bekas dari dinding rumah yang sudah rapuh. Andi dan ayahnya mendorong gerobak dengan langkah cepat menuju kota. Hujan rintik mulai turun lagi membuat jalan licin dan barang basah. Hasil penjualan hari itu masih jauh dari cukup. Pengepul menggelengkan kepala. Harga besi lagi turun katanya. Pak Slamet dan Andi pulang dengan uang yang hanya cukup untuk ongkos angkut ke rumah sakit besar. Sore harinya Pak Slamet memutuskan untuk memohon bantuan terakhir ke tetangga sebelah. Ia mendekati pagar tinggi rumah mewah dengan lutut yang sudah lemas. Bu Siti sedang duduk di teras sambil minum teh panas. Begitu melihat Pak Slamet, ia langsung berdiri dengan wajah kesal. Apalagi katanya lantang. Pak Slamet berlutut di tanah basah. Bu Siti tolong. Anak saya Rina sudah hampir tidak bernapas. Dokter bilang harus ke rumah sakit besar sekarang. Saya butuh pinjaman 7 juta. Saya akan jual apa saja. Saya akan kerja seumur hidup untuk bayar. Bu Siti tertawa keras memanggil suaminya dan anak-anaknya agar ikut melihat. Lihat tuh pemulung berlutut lagi. Anaknya mau mati katanya. Padahal kemarin masih demo mau menghalangi proyek kami. Sekarang minta uang jutaan. Tidak ada. Kami bukan yayasan sosial. Pak Slamet masih berlutut. Air matanya bercampur hujan yang semakin deras. Bu, Rina adalah anak saya. Tolong lihat hati nurani. Bu Siti menutup pintu pagar dengan keras sekali. Suaranya menggema di gang. Biar mati saja. Itu nasib orang yang suka memulung sampah. Jangan ganggu keluarga kaya kami. Pak Haji Darmo yang keluar dari dalam rumah hanya menggelengkan kepala. Ia sedang sibuk dengan telepon di tangan. Klien besar di kota semakin aneh katanya pelan kepada Bu Siti. Pembayaran proyek ketiga tertunda total. Ada masalah dokumen yang katanya hilang. Tapi Bu Siti hanya mengangkat bahu. Urus saja suami. Kita masih punya rumah ini dan aset lain. Ia lebih senang bercerita kepada anak-anaknya. Pemulung itu berlutut minta uang lagi. Biar mereka rasakan sendiri bagaimana susahnya hidup miskin. Pak Slamet berdiri dengan tubuh basah kuyup. Ia kembali ke rumah kecil dan memeluk Andi serta adik-adiknya yang menangis. Kita harus bawa Rina sekarang katanya dengan suara parau. Meski uang belum cukup. Mereka berempat berjalan kaki menuju puskesmas sambil membawa Rina yang sudah tak sadarkan diri. Hujan deras membasahi mereka sepanjang jalan. Di puskesmas dokter langsung memasang infus dan oksigen tambahan. Harus segera dirujuk ke rumah sakit kota katanya tegas. Kalau tidak malam ini juga bisa tidak tertolong. Pak Slamet duduk di lantai dingin sambil memegang kepala. Andi menangis di bahunya. Ayah bisiknya. Kalau Rina pergi aku ikut pergi. Malam itu di rumah mewah lampu kristal menyala terang. Pak Haji Darmo menerima telepon lagi. Wajahnya memucat. Klien itu ternyata sudah kabur dengan miliaran rupiah dari proyek katanya kepada Bu Siti dengan suara gemetar. Ban mulai menagih hutang. Bu Siti tersenyum tipis. Tidak mungkin suami. Kita kan punya banyak aset. Rumah ini saja sudah cukup untuk bayar semua. Ia masih sibuk memikirkan surat penggusuran untuk rumah Pak Slamet.
Besok petugas akan datang lagi katanya. Biar mereka angkat kaki secepatnya. Sementara itu di rumah sakit besar Rina akhirnya masuk ruang perawatan intensif. Pak Slamet duduk di bangku panjang koridor dengan tangan dingin. Andi dan adik-adiknya tidur lelap di sampingnya karena kelelahan. Dokter keluar sebentar dan menggelengkan kepala. Kondisinya masih kritis. Kita butuh dana segera untuk obat mahal. Pak Slamet hanya bisa mengangguk. Ia memandang langit malam dari jendela rumah sakit. Rahasia besar yang ia simpan selama bertahun-tahun semakin terasa ingin meledak. Bisnis besi tuanya di kota sedang mengalami puncak omset. Gudang-gudangnya penuh barang rongsokan yang bernilai puluhan miliar. Tapi ia masih diam. Ia ingin anak-anaknya belajar bahwa kekayaan sejati bukan di rumah mewah melainkan di hati yang rendah hati. Sekarang ia ragu. Apakah saatnya ia buka semuanya? Konflik di Kampung Harapan sudah mencapai titik yang tak tertahankan. Rina bergantung nyawa di ruang intensif. Uang tidak ada. Penggusuran semakin dekat. Hinaan Bu Siti dan Pak Haji Darmo semakin kejam. Pak Slamet masih menahan semuanya dengan dada yang sesak oleh air mata. Tapi di kota bisnis Pak Haji Darmo mulai runtuh pelan-pelan. Klien yang ia percaya telah menipu habis-habisan. Rumah mewah yang mereka banggakan akan segera dilelang. Dan pembelinya adalah orang yang selama ini mereka anggap sampah. Badai pembalasan semakin mendekat. Dan tak seorang pun di kampung tahu bahwa plot twist yang menyakitkan akan segera mengubah segalanya dalam sekejap. Malam itu koridor rumah sakit besar terasa dingin dan sepi. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan seperti denyut jantung yang lemah. Pak Slamet duduk di bangku panjang dengan punggung membungkuk. Andi dan 3 adiknya tertidur lelap di sampingnya. Tubuh kecil mereka meringkuk karena kedinginan dan kelelahan. Di balik pintu ruang intensif, Rina masih bergantung nyawa. Monitor di samping ranjangnya menunjukkan garis yang naik turun pelan. Dokter keluar sebentar dan mendekati Pak Slamet dengan wajah serius. Kondisinya masih kritis katanya pelan. Kami sudah beri obat terbaik tapi tanpa dana tambahan untuk ventilator dan obat spesial besok pagi, kami tidak bisa jamin apa-apa. Pak Slamet mengangguk tanpa suara. Air matanya sudah kering tapi dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Andi terbangun karena mendengar suara dokter. Ayah bisiknya dengan suara serak. Kita harus dapat uang malam ini juga. Pak Slamet mengusap kepala anaknya. Besok pagi ayah akan jual gerobak dan semua yang tersisa di rumah. Kamu jaga adik-adik di sini. Jangan biarkan mereka sendirian. Andi mengangguk meski matanya berkaca-kaca lagi. Ia memandang pintu ruang intensif dengan hati hancur. Kakak Rina tolong bertahan ya bisiknya dalam hati. Kita masih butuh kamu. Sementara itu di Kampung Harapan rumah kecil Pak Slamet sudah gelap gulita. Pintu tidak dikunci karena tidak ada yang bisa dicuri lagi. Bu Siti dan Pak Haji Darmo berdiri di teras rumah mewah mereka sambil menikmati udara malam. Lampu kristal di belakang mereka menyala terang benderang. Bu Siti tertawa kecil sambil memegang gelas anggur mahal. Pemulung itu pasti sedang menangis di rumah sakit katanya. Anaknya mau mati dan mereka tidak punya uang. Pak Haji Darmo mengangguk sambil menyesap kopi. Besok petugas akan datang lagi dengan surat penggusuran kedua. Rumah mereka harus kosong dalam 3 hari. Kita bersihkan kampung ini dari orang-orang seperti itu. Tapi telepon di tangan Pak Haji Darmo bergetar lagi. Wajahnya berubah ketika mendengar suara dari seberang. Bang sudah kirim surat peringatan pertama katanya pelan. Pembayaran proyek dari klien besar benar-benar hilang. Miliaran rupiah. Bu Siti hanya menggelengkan kepala. Tidak mungkin suami. Kita punya rumah ini, mobil, dan tanah di kota. Semua bisa dijual kalau perlu. Ia masih yakin segalanya akan baik-baik saja. Pagi menyingsing dengan kabut tipis menyelimuti kampung. Pak Slamet kembali ke rumah kecil dengan langkah gontai. Ia membongkar semua yang tersisa. Gerobak, kasur tipis, bahkan pakaian anak-anak yang sudah robek. Semua dimasukkan ke karung besar. Andi yang ditinggal di rumah sakit menelepon dengan suara gemetar dari telepon umum. Ayah, dokter bilang Rina butuh obat sekarang. Pak Slamet menjawab dengan suara yang hampir hilang. Ayah sedang usaha nak. Sabar sebentar lagi. Ia mendorong karung besar itu sendirian menuju kota. Kakinya lelah tapi hatinya lebih lelah lagi. Di pengepul barang rongsokan ia menjual semuanya dengan harga murah sekali. Uang yang didapat masih kurang 3 juta. Pak Slamet berdiri di pinggir jalan dengan tangan kosong. Ia memandang langit pagi yang mulai terang. Allah bisiknya. Berikanlah jalan keluar. Aku tidak sanggup lagi melihat anak-anakku menderita. Ia kembali ke rumah sakit dengan uang yang ada. Dokter menerima dan langsung memasang obat baru.
Rina masih belum sadar tapi garis di monitor sedikit lebih stabil. Pak Slamet duduk di samping ranjang sambil memegang tangan kecil anaknya. Rina, nak, ayah di sini. Jangan pergi dulu. Andi dan adik-adiknya bangun dan langsung memeluk ayah mereka. Mereka menangis bersama tanpa suara. Di luar ruangan itu kehidupan kampung terus berjalan. Tetangga-tetangga yang lain mulai berbisik-bisik. Pak Slamet dan keluarganya sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah mereka akan digusur besok. Siang harinya petugas kampung datang ke rumah kecil yang kosong. Mereka menempelkan surat penggusuran di pintu yang sudah rapuh. Bu Siti berdiri di teras rumah mewahnya sambil menyaksikan dari kejauhan. Senyum puas terukir di wajahnya. Akhirnya katanya kepada anak-anaknya, kampung ini akan bersih dari sampah. Anak-anaknya tertawa sambil melempar batu kecil ke arah rumah Pak Slamet yang kosong. Pak Haji Darmo di dalam rumah sedang menelepon bank dengan suara yang mulai gelisah. Ia belum bilang kepada Bu Siti bahwa situasi di kota semakin buruk. Kliennya ternyata sudah kabur ke luar negeri dengan membawa semua uang proyek. Tapi Bu Siti masih tertawa. Ia tidak tahu bahwa badai yang sama sedang mendekati rumah mewah mereka sendiri. Malam itu di rumah sakit Pak Slamet tidak bisa tidur. Ia memandang Rina yang masih kritis dan kemudian memandang kelima anaknya yang tidur di bangku koridor. Rahasia besar yang ia simpan selama ini terasa seperti api yang membakar dadanya. Bisnis besi tuanya di kota sedang mengalami puncak kejayaan. Omset miliaran setiap bulan dari gudang-gudang scrap metal yang ia miliki. Tapi ia memilih hidup sederhana di kampung, agar anak-anaknya belajar kerja keras dan rendah hati. Sekarang ia bertanya-tanya dalam hati. Apakah saatnya ia buka semuanya? Apakah kesabaran ini sudah cukup? Konflik semakin membara. Rina masih di ujung tanduk. Rumah kecil mereka sudah hampir tidak ada lagi. Hinaan Bu Siti dan Pak Haji Darmo masih menggema di telinga. Pak Slamet masih menahan semuanya dengan dada yang sesak. Tapi di kota bisnis Pak Haji Darmo mulai runtuh dengan cepat. Bank sudah mulai ancam sita aset. Rumah mewah yang mereka banggakan akan segera dilelang. Dan pembelinya adalah orang yang selama ini mereka anggap sebagai tetangga sampah. Plot twist yang dramatis semakin dekat. Dan tak seorang pun di kampung tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir sebelum segalanya berubah selamanya. Pagi itu kampung harapan terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti sawah di kejauhan sementara sinar matahari baru menyapa atap-atap rumah. Rumah kecil Pak Slamet sudah kosong total. Pintu depan yang rapuh dibiarkan terbuka lebar. Surat penggusuran kedua masih menempel di dinding kayu yang retak. Pak Slamet berdiri di depan rumah itu dengan tangan gemetar. Ia baru saja kembali dari rumah sakit setelah menitipkan Andi dan adik-adiknya di sana. Rina masih di ruang intensif. Kondisinya belum membaik. Dokter bilang kalau Dana tidak segera masuk hari ini juga maka ventilator harus dicabut. Pak Slamet memandang rumah kecil yang sudah tidak layak disebut rumah itu untuk terakhir kali. Dinding papan yang sudah usang. Atap genteng yang bocor. Halaman sempit tempat gerobak karatan biasa diparkir. Semua kenangan bersama Mbak Sri dan kelima anaknya kini tinggal debu. Ia menghela napas panjang. Allah berikan kami kekuatan, bisiknya pelan. Kemudian ia berjalan menuju rumah mewah sebelah dengan langkah berat. Bu Siti sedang berdiri di teras bersama petugas kampung dan dua orang satpam yang dibawa Pak Haji Darmo. Mereka sedang memasang gembok besar di pagar bambu yang memisahkan dua rumah. Lihat tuh, katanya dengan suara keras ketika melihat Pak Slamet mendekat. Pemulung itu datang lagi. Rumahmu sudah resmi digusur hari ini. Dalam 1 jam semuanya harus kosong. Kalau tidak kami yang akan bongkar. Pak Haji Darmo berdiri di belakang istrinya dengan wajah angkuh. Ia mengenakan jas mahal meski matanya agak gelisah. Ini sudah prosedur hukum, katanya dingin. Tanah ini milik proyek kami sekarang. Kamu dan keluargamu harus angkat kaki. Bu Siti tersenyum puas. Anak-anaknya yang berdiri di samping langsung tertawa. Akhirnya kampung ini bersih dari bau sampah, kata salah seorang anak Bu Siti sambil menunjuk Pak Slamet. Bapaknya pemulung anaknya 5 ekor tikus. Sekarang tikus-tikus itu harus pergi. Pak Slamet berdiri diam di depan pagar. Air matanya tidak lagi jatuh. Matanya hanya kosong. Bu Siti, tolong, katanya dengan suara yang hampir hilang. Anak saya masih di rumah sakit. Rina butuh uang untuk obat. Saya tidak minta rumah ini lagi. Saya hanya minta waktu 2 hari saja. Bu Siti melipat tangan di dada. 2 hari, katanya mengejek. Kemarin kamu berlutut minta uang jutaan. Sekarang minta waktu. Tidak ada. Satpam langsung maju dan mendorong Pak Slamet pelan. Pergi, katanya kasar. Jangan bikin onar di sini. Pak Slamet mundur selangkah.
Ia memandang rumah mewah itu untuk terakhir kali. Lampu kristal di dalam masih menyala meski pagi sudah terang. Aroma masakan mewah tercium dari dapur. Semua itu membuat hatinya semakin hancur. Ia berjalan kembali ke rumah kecilnya. Dengan tangan kasar ia mengumpulkan sisa-sisa barang yang belum terjual. Beberapa foto keluarga yang sudah pudar. Pakaian anak-anak yang robek. Semua dimasukkan ke karung kecil. Petugas kampung mulai membongkar dinding rumah dengan palu. Bunyi kayu yang patah terdengar seperti tulang yang retak. Pak Slamet berdiri di pinggir jalan sambil memandang. Beberapa tetangga lain yang kasihan hanya menunduk diam. Mereka takut ikut campur. Bu Siti dari teras rumah mewahnya terus berteriak. "Cepat bongkar," katanya kepada satpam. "Biar orang seperti dia tidak punya tempat lagi di kampung kami." Di rumah sakit Andi menelepon ayahnya dengan suara panik. "Ayah, dokter bilang Rina butuh obat mahal sekarang. Kalau tidak dibayar hari ini mereka tidak bisa lanjutkan perawatan." Pak Slamet menjawab dengan suara pecah. "Ayah sedang usaha, nak. Tahan sebentar lagi." Ia berlari kecil menuju kota dengan karung di punggung. Kakinya lelah. Perutnya kosong sejak kemarin. Di pengepul barang rongsokan ia menjual semua yang tersisa dengan harga sangat murah. Uang yang didapat masih kurang 2 juta. Pak Slamet berdiri di pinggir jalan sambil memegang kepala. Ia hampir menyerah. Tapi bayangan wajah Rina yang pucat membuatnya bangkit lagi. Ia memutuskan untuk memohon ke masjid kecil di kampung. Mungkin ada sedekah yang bisa dipakai. Sore harinya ia kembali ke rumah sakit dengan uang yang masih kurang. Dokter menggelengkan kepala. "Kami sudah kasih kelonggaran sebanyak-banyaknya," katanya. "Tapi batasnya sudah habis. Kalau tidak dibayar malam ini Rina harus dipindah ke ruang biasa tanpa alat bantu." Pak Slamet duduk di lantai koridor sambil memeluk Andi dan adik-adiknya. Mereka menangis bersama tanpa suara. Rina masih terbaring di balik pintu kaca dengan mata tertutup. Monitor di sampingnya menunjukkan garis yang semakin lemah. Pak Slamet mengusap kaca itu dengan tangan kasar. "Rina, nak, ayah di sini. Bertahanlah. Allah sedang menguji kita." Malam itu di rumah mewah Pak Haji Darmo menerima telepon lagi. Kali ini wajahnya benar-benar memucat. "Bank sudah resmi mengajukan sita aset," katanya kepada Bu Siti dengan suara gemetar. "Rumah ini dan mobil-mobil akan dilelang minggu depan. Klien besar itu sudah kabur ke luar negeri dengan semua uang proyek. Miliaran rupiah hilang." Bu Siti terdiam sejenak. "Tidak mungkin," katanya. "Kita masih punya tanah di kota. Kita masih kaya." Pak Haji Darmo menggeleng. "Semua sudah dijaminkan ke bank. Besok petugas bank akan datang survei rumah." Bu Siti berdiri dengan tangan gemetar. Ia memandang keluar jendela ke arah rumah kecil Pak Slamet yang sudah rata dengan tanah. Senyumnya yang biasa angkuh kini mulai retak. Tapi ia masih berusaha tegar. "Besok kita urus semuanya," katanya. "Pemulung itu sudah tidak ada lagi di kampung ini. Kita menang." Pak Slamet di rumah sakit tidak tahu apa yang terjadi di rumah mewah sebelah. Ia hanya memandang langit malam dari jendela koridor. Rahasia besarnya semakin berat. Bisnis besi tuanya di kota sedang berada di puncak. Omset miliaran setiap bulan dari puluhan gudang scrap metal yang ia kuasai diam-diam. Tapi ia masih memilih diam. Ia ingin anak-anaknya belajar bahwa kekayaan sejati bukan di pagar tinggi melainkan di hati yang sabar. Sekarang ia ragu. Apakah saatnya ia buka semuanya sebelum semuanya terlambat? Konflik di Kampung Harapan sudah meledak total. Rumah digusur. Rina di ujung nyawa. Uang tidak ada. Hinaan Bu Siti masih menggema di telinga Pak Slamet. Tapi di balik pagar tinggi rumah mewah itu badai yang sama mulai menerpa keluarga sombong itu. Bank sudah siap menyita. Lelang sudah dekat. Dan pembelinya adalah orang yang selama ini mereka hina habis-habisan. Plot twist yang dramatis semakin mendekat. Malam ini adalah malam terakhir sebelum segalanya berubah selamanya. Pagi itu rumah sakit besar terasa seperti penjara yang tak berujung. Pak Slamet duduk di lantai koridor dengan punggung menempel dinding dingin. Andi dan 3 adiknya meringkuk di sampingnya. Tubuh kecil mereka masih lelah setelah semalaman menangis. Di balik pintu kaca ruang intensif, Rina masih terbaring tak bergerak. Monitor di samping ranjangnya menunjukkan garis yang naik turun dengan lemah. Dokter keluar dengan wajah muram. "Kami sudah kasih kelonggaran maksimal," katanya pelan. "Tapi kalau dana tidak masuk hari ini juga, kami terpaksa pindahkan Rina ke ruang biasa tanpa ventilator." Pak Slamet mengangguk tanpa suara. Matanya kosong. Uang yang ia kumpulkan semalam hanya cukup untuk membayar sebagian kecil obat. Andi memegang tangan ayahnya erat. "Ayah," bisiknya dengan suara serak. "Kita kemana sekarang? Rumah sudah tidak ada.
Pak Slamet mengusap kepala anaknya pelan. Kita tetap di sini, Nak. Ayah akan cari jalan. Tapi dalam hati ia merasa dunia semakin gelap. Rumah kecil yang dulu penuh kenangan kini sudah rata dengan tanah. Semua barang mereka tinggal satu karung kecil yang ia bawa ke rumah sakit. Mereka tidak punya tempat untuk pulang. Hanya koridor rumah sakit yang menjadi tempat berteduh sementara. Sementara itu di kampung harapan rumah mewah Pak Haji Darmo mulai terasa berbeda. Petugas bank datang pagi-pagi sekali dengan mobil resmi dan dokumen tebal. Mereka berdiri di depan pagar tinggi sambil memasang papan kuning bertuliskan aset dalam proses sita. Bu Siti keluar dengan rambut acak-acakan dan mata masih sembab karena semalaman tidak tidur. Apa ini, katanya dengan suara tinggi. Petugas bank menyerahkan surat resmi. Maaf Bu, karena hutang proyek yang tidak terbayar, bank harus sita rumah ini dan semua aset Pak Haji Darmo. Lelang akan dilakukan minggu depan. Bu Siti terdiam sejenak. Wajahnya memucat. Tidak mungkin, katanya. Suami saya sedang urus semuanya. Ini pasti kesalahan. Pak Haji Darmo keluar dari dalam rumah dengan kemeja kusut. Ia mencoba berbicara tegas tapi suaranya bergetar. Saya masih punya tanah di kota, katanya. Petugas hanya menggeleng. Semua sudah dijaminkan. Termasuk mobil dan rekening. Kalian punya waktu 7 hari untuk mengosongkan rumah sebelum lelang. Bu Siti langsung histeris. Ia berteriak memanggil anak-anaknya. Lihat apa yang dilakukan orang-orang miskin itu, katanya sambil menunjuk ke arah lahan kosong bekas rumah Pak Slamet. Mereka bawa sial ke kampung ini. Anak-anak Bu Siti berdiri di belakang ibunya dengan wajah ketakutan. Mereka yang biasa sombong sekarang hanya bisa diam melihat papan sita yang terpasang di pagar mereka sendiri. Pak Slamet yang sedang menunggu di rumah sakit tidak tahu apa yang terjadi di kampung. Ia hanya fokus pada Rina. Dokter memanggilnya lagi. Kondisi anak Bapak memburuk, katanya. Denyut jantungnya tidak stabil. Kami butuh persetujuan untuk tindakan darurat tapi biayanya besar. Pak Slamet berdiri dengan kaki gemetar. Ia memandang kelima anaknya yang menunggu di koridor. Andi memeluk adik-adiknya sambil menahan tangis. Ayah, bisik Andi. Kalau Rina pergi aku tidak mau hidup lagi. Pak Slamet memeluk semua anaknya sekaligus. Jangan bicara seperti itu, Nak, katanya dengan suara pecah. Allah sedang menguji kita sampai di sini. Kita harus tetap sabar. Siang harinya kabar sita rumah Pak Haji Darmo mulai menyebar di kampung. Beberapa tetangga yang dulu takut berbisik-bisik. Ternyata orang kaya itu juga bisa jatuh miskin, kata salah seorang ibu sambil menyapu halaman. Bu Siti yang mendengar gosip itu langsung marah besar. Ia keluar rumah sambil berteriak. Ini semua gara-gara pemulung itu, katanya. Ia bawa sial ke kampung kami. Padahal rumah Pak Slamet sudah tidak ada lagi. Hanya lahan kosong yang tersisa. Bu Siti berdiri di teras dengan tangan gemetar. Ia memandang lahan kosong itu dengan mata penuh kebencian. Anak-anaknya yang biasa melempar batu sekarang hanya diam di belakang ibunya. Mereka mulai merasakan ketakutan yang sama. Pak Slamet di rumah sakit akhirnya memberanikan diri menelepon salah satu kenalan di kota. Suaranya pelan dan penuh malu. Saya butuh pinjaman darurat, katanya. Anak saya kritis. Tapi kenalan itu hanya bisa menjawab maaf. Saya dengar bisnis sedang sulit sekarang. Pak Slamet menutup telepon dengan hati semakin berat. Ia duduk kembali di lantai koridor. Rahasia besar yang ia simpan selama bertahun-tahun terasa seperti beban yang hampir meledak. Bisnis besi tuanya di kota sedang menguasai pasar scrap metal seluruh Jawa Timur. Omset miliaran setiap bulan dari puluhan gudang yang ia miliki diam-diam. Ia memilih hidup sederhana di kampung agar anak-anaknya belajar rendah hati dan tidak sombong seperti anak-anak orang kaya. Tapi sekarang ia melihat Rina yang hampir tidak bernapas. Ia mulai ragu. Apakah saatnya ia buka semuanya? Malam itu lampu di rumah mewah Pak Haji Darmo masih menyala terang tapi suasananya sudah berbeda. Bu Siti duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Ia memandang foto-foto keluarga di dinding yang sebentar lagi akan dilelang. Pak Haji Darmo berjalan mondar-mandir sambil memegang kepala. Besok petugas lelang akan datang survei, katanya pelan. Kita harus siap pindah. Bu Siti menangis pelan. Semua ini gara-gara tetangga miskin itu, katanya berulang kali. Padahal Pak Slamet dan keluarganya sedang berjuang di rumah sakit tanpa tempat tinggal. Pak Slamet memandang langit malam dari jendela koridor rumah sakit. Ia memegang tangan Rina yang dingin melalui kaca. Rina, nak, ayah di sini, bisiknya. Bertahanlah. Di kampung rumah mewah yang dulu megah mulai terasa dingin. Badai yang sama mulai menerpa keluarga sombong itu. Konflik semakin mencapai puncak. Rina bergantung di ujung nyawa. Rumah Pak Slamet sudah lenyap.
Dan di sebelah lahan kosong itu rumah mewah mulai goyah. Lelang sudah di depan mata. Tak seorang pun tahu bahwa pembeli rumah itu nanti adalah orang yang selama ini mereka hina dengan kejam. Plot twist yang menyakitkan semakin dekat. Dan segalanya akan berubah dalam sekejap. Pagi itu koridor rumah sakit terasa lebih sempit dari biasanya. Pak Slamet duduk di lantai dengan punggung menempel dinding dingin. Andi dan 3 adiknya masih tertidur di sampingnya meski mata mereka sembab. Di balik pintu kaca ruang intensif Rina napasnya masih lemah tapi garis di monitor sedikit lebih stabil setelah obat darurat semalam. Dokter keluar dan mendekati Pak Slamet dengan wajah yang tidak terlalu tegang. Kondisi anak Bapak mulai ada perbaikan katanya pelan. Tapi kami masih butuh dana untuk obat lanjutan dan perawatan 3 hari ke depan. Kalau tidak dibayar besok pagi kami terpaksa turunkan level perawatan. Pak Slamet mengangguk pelan. Matanya yang merah karena tidak tidur memandang lantai. Terima kasih dokter bisiknya. Saya akan usaha sekuat tenaga. Andi terbangun dan langsung memeluk ayahnya. Ayah bisiknya dengan suara serak. Rina mulai bangun sebentar tadi. Ia tanya kenapa kita di sini. Pak Slamet mengusap punggung anaknya. Sabar nak. Ayah sedang cari jalan. Tapi dalam hati ia merasa beban semakin berat. Rumah kecil mereka sudah tidak ada. Mereka tidur di koridor rumah sakit seperti gelandangan. Kelima anaknya lapar dan lelah. Pak Slamet berdiri dengan kaki gemetar. Hari ini ia harus ke kota lagi. Mungkin ada gudang lama yang bisa ia kunjungi diam-diam. Sementara itu di kampung harapan rumah mewah Pak Haji Darmo sudah mulai terasa seperti istana yang akan runtuh. Petugas lelang datang lebih pagi dengan mobil resmi dan kamera. Mereka berjalan mengelilingi halaman sambil mencatat setiap barang. Bu Siti berdiri di teras dengan tangan gemetar. Rambutnya acak-acakan dan mata bengkak karena menangis semalaman. Apa yang kalian lakukan katanya dengan suara tinggi. Ini rumah kami. Petugas lelang menyerahkan surat resmi lagi. Maaf Bu, lelang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Semua aset termasuk rumah ini akan dijual untuk bayar hutang bank. Bu Siti terdiam. Wajahnya memucat total. Pak Haji Darmo keluar dari dalam rumah dengan kemeja kusut. Ia mencoba berbicara tegas tapi suaranya bergetar. Saya masih punya bisnis di kota katanya. Petugas hanya menggeleng. Semua sudah dijaminkan. Bahkan mobil mewah di garasi juga akan dilelang. Bu Siti langsung histeris. Ia berteriak memanggil anak-anaknya. Lihat apa yang terjadi katanya sambil menangis. Semua gara-gara pemulung itu. Ia bawa sial ke kampung ini. Anak-anak Bu Siti yang biasa sombong sekarang berdiri diam di belakang ibunya. Mereka memandang papan lelang yang baru dipasang di pagar tinggi. Air mata mulai jatuh di pipi mereka. Bu Siti menoleh ke arah lahan kosong bekas rumah Pak Slamet. Ia berjalan ke sana dengan langkah gontai dan berteriak ke udara. Kalau kamu dengar ini pemulung. Ini semua salahmu. Kamu dan anak-anakmu bawa bencana ke sini. Tapi lahan itu kosong. Hanya angin yang menjawab. Pak Slamet yang sedang di jalan menuju kota tidak mendengar teriakan itu. Ia naik angkot dengan karung kecil di pangkuannya. Di dalam hatinya ada pergolakan hebat. Ia memutuskan untuk menelepon salah satu pengelola gudang besi tuanya di pinggir kota. Suaranya pelan dan hati-hati. Saya butuh dana darurat katanya. Anak saya kritis di rumah sakit. Pengelola itu langsung menjawab hormat. Siap Pak Slamet. Omset bulan ini sudah masuk. Saya transfer sekarang juga. Berapa yang Bapak butuhkan? Pak Slamet menyebut jumlah yang dibutuhkan untuk Rina. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Rahasia besar yang ia simpan selama bertahun-tahun mulai retak. Ia adalah juragan besi tua terbesar di Jawa Timur. Puluhan gudang skrap metal miliknya menguasai pasar rongsokan. Omset miliaran setiap bulan. Tapi ia memilih hidup sederhana di kampung, agar kelima anaknya belajar kerja keras dan rendah hati. Sekarang rahasia itu hampir terbuka karena penderitaan yang tak tertahankan. Sore harinya uang dari gudang masuk ke rekening darurat yang ia punya. Pak Slamet langsung bayar semua tagihan rumah sakit. Dokter tersenyum lega. Rina bisa lanjut perawatan katanya. Kondisinya mulai membaik. Pak Slamet duduk di samping ranjang Rina sambil memegang tangan kecil anaknya. Rina nak ayah di sini bisiknya. Kamu sudah kuat. Rina membuka mata pelan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ayah bisiknya lemah. Aku mimpi kita punya rumah besar. Pak Slamet tersenyum tipis. Sabar nak. Allah sedang memberi kita jalan. Di kampung Bu Siti dan Pak Haji Darmo duduk di ruang tamu yang sebentar lagi akan kosong. Mereka memandang barang-barang mewah yang harus dikemas. Pak Haji Darmo menunduk.
Besok kita harus cari tempat sewa yang murah, katanya pelan. Bu Siti menangis lagi. Aku tidak mau hidup miskin suami. Kita harus jual tanah terakhir kita. Tapi Pak Haji Darmo menggeleng. Semua sudah disita. Mereka tidak tahu bahwa di rumah sakit Pak Slamet sedang membayar tagihan dengan uang dari bisnis rongsokannya yang miliaran. Mereka juga tidak tahu bahwa 3 hari lagi saat lelang rumah mewah itu dimulai, seorang pembeli misterius akan datang dengan cek lunas. Malam itu Pak Slamet duduk di koridor sambil memandang langit. Rahasia yang ia jaga rapat mulai terasa ingin meledak. Ia tahu bisnisnya akan segera terbuka. Tapi ia masih menunggu waktu yang tepat. Rina mulai sadar. Anak-anaknya mulai tersenyum lagi. Tapi di kampung rumah mewah yang dulu megah kini penuh kepanikan. Bu Siti dan keluarganya mulai merasakan rasa hinaan yang sama seperti yang mereka berikan selama ini. Konflik semakin mencapai puncak. Lelang tinggal hitungan hari. Dan tak seorang pun tahu bahwa pembeli rumah itu adalah tetangga yang selama ini mereka anggap sampah. Plot twist yang dramatis semakin dekat. Dan segalanya akan berubah dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang sombong. Pagi itu rumah sakit besar mulai ramai dengan suara langkah dan panggilan perawat. Pak Slamet berdiri di depan ranjang Rina dengan mata yang masih merah, tapi kini ada sedikit cahaya harapan. Rina sudah bisa duduk bersandar bantal. Wajah kecilnya yang dulu pucat mulai ada warna merah muda kembali. Ia memegang tangan ayahnya erat. Ayah, bisiknya dengan suara masih lemah. Aku lapar. Pak Slamet tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam banyak hari. Andi dan 3 adiknya langsung berteriak senang. Mereka berpelukan di samping ranjang sambil menangis bahagia. Dokter masuk dan memeriksa dengan stetoskop. Kondisi anak Bapak sudah stabil, katanya. Ia bisa dipindah ke ruang biasa besok. Tapi tetap butuh istirahat total dan obat lanjutan. Pak Slamet mengangguk. Terima kasih dokter. Saya sudah bayar semua yang diperlukan. Uang dari bisnis besi tuanya yang ia transfer diam-diam kemarin malam sudah cukup untuk menutup semua tagihan. Pak Slamet tidak bilang apa-apa kepada anak-anaknya. Ia masih menyimpan rahasia besar itu rapat-rapat. Mereka pindah ke ruang rawat biasa yang lebih sederhana. Andi membantu kakaknya makan bubur rumah sakit. Rina tersenyum lemah sambil melihat adik-adiknya bermain di lantai. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari mereka merasakan sedikit kehangatan. Pak Slamet duduk di kursi samping ranjang sambil memandang kelima anaknya. Di dalam hatinya ada pergolakan. Ia tahu lelang rumah mewah tetangganya akan dilaksanakan besok pagi. Ia sudah mengirim orang kepercayaannya ke kantor lelang dengan instruksi khusus. Tapi ia belum mau membuka semuanya. Ia ingin melihat bagaimana Bu Siti dan Pak Haji Darmo menghadapi hari itu. Sementara itu di Kampung Harapan suasana rumah mewah Pak Haji Darmo sudah seperti pasar malam yang kacau. Kardus-kardus besar bertebaran di ruang tamu. Bu Siti berjalan mondar-mandir sambil menangis histeris. Ia memasukkan pakaian mahal ke dalam tas, tapi tangannya gemetar sehingga barang-barang jatuh berhamburan. Pak Haji Darmo duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Wajahnya kusut dan mata kosong. Besok pagi lelang dimulai, katanya dengan suara parau. Petugas akan datang pukul 9. Kita harus kosongkan rumah ini malam ini juga. Bu Siti berhenti sejenak. Air matanya mengalir deras. Kemana kita pergi suami? Kita tidak punya tempat. Semua aset sudah disita. Anak-anak kita biasa hidup mewah. Sekarang harus tidur di mana? Pak Haji Darmo hanya menggeleng. Kita sewa kamar kos sederhana dulu di pinggir kota. Besok kita lihat hasil lelang. Mungkin masih ada sisa uang untuk bertahan. Anak-anak Bu Siti duduk di tangga dengan wajah pucat. Mereka yang dulu selalu tertawa dan melempar batu ke gerobak Pak Slamet kini diam saja. Gadget mereka sudah dijual untuk biaya makan. Pakaian merek terkenal mereka lipat rapi, tapi hati mereka hancur. Ibu bisik anak laki-laki tertua. Apakah kita akan jadi seperti keluarga pemulung itu? Bu Siti langsung memeluk anak-anaknya sambil menangis lebih keras. Jangan bilang begitu. Ini semua salah tetangga miskin itu. Ia yang bawa sial ke kampung kita. Kalau saja ia tidak tinggal di sini semuanya tidak akan begini. Pak Haji Darmo bangkit dan memeluk keluarganya. Besok kita hadapi bersama, katanya. Tapi suaranya tidak meyakinkan. Malam semakin larut. Di rumah sakit Pak Slamet duduk sendirian di koridor setelah anak-anaknya tidur. Ia menelepon pengelola gudang besi tuanya lagi. Suaranya pelan tapi tegas. Besok pagi saya akan datang ke lelang. Siapkan cek atas nama saya. Jumlahnya sesuai yang kita bahas. Pengelola itu menjawab hormat. Siap Pak Slamet. Semua sudah diatur. Omset bulan ini sangat baik.
Pak Slamet menutup telepon dan memandang langit malam dari jendela. Rahasia besarnya hampir terbuka. Ia adalah juragan besi tua terbesar di Jawa Timur. Bisnis barang rongsokannya menguasai pasar nasional dengan omset miliaran setiap bulan. Ia sengaja tinggal sederhana di kampung agar kelima anaknya belajar dari bawah. Tapi sekarang setelah semua penderitaan yang dialami, ia merasa saatnya tiba. Besok pagi ia akan datang ke lelang dengan penampilan biasa. Baju kaos lusuh dan sandal jepit. Ia ingin melihat reaksi Bu Siti dan Pak Haji Darmo dengan mata kepalanya sendiri. Di kampung Bu Siti tidak bisa tidur. Ia berdiri di teras rumah mewah yang sebentar lagi bukan milik mereka. Lampu kristal masih menyala terang tapi cahayanya terasa dingin. Ia memandang lahan kosong bekas rumah Pak Slamet dengan mata penuh dendam. Kalau saja pemulung itu tidak ada di sini, bisiknya berulang kali. Besok pagi ia dan keluarganya harus meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong. Anak-anaknya tidur di ruang tamu di atas kasur lipat yang baru dibeli murah. Pak Haji Darmo duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Ia tidak tahu bahwa pembeli misterius yang akan datang besok adalah orang yang selama ini mereka hina habis-habisan. Pak Slamet kembali ke ruang rawat. Ia memandang Rina yang sudah tertidur nyenyak. Anaknya mulai pulih. Kelima anaknya mulai tersenyum lagi. Tapi di kampung keluarga sombong itu sedang mengalami penderitaan yang sama seperti yang mereka berikan dulu. Konflik sudah mencapai titik tertinggi. Lelang tinggal beberapa jam lagi. Pak Slamet masih diam. Ia mempersiapkan semuanya dengan hati-hati. Besok pagi segalanya akan terungkap. Dan tak seorang pun di kampung tahu bahwa pembalikan nasib yang dramatis akan terjadi di depan mata mereka semua. Hati Bu Siti dan Pak Haji Darmo akan hancur berkeping-keping ketika mereka melihat wajah pembeli rumah mewah mereka. Rahasia Pak Slamet akan meledak dengan cara yang paling menyakitkan. Dan cerita ini akan mencapai klimaks yang tak terlupakan. Pagi itu udara kampung Harapan terasa berat dan dingin meski matahari sudah terbit. Di rumah sakit besar, Pak Slamet berdiri di depan cermin kecil ruang rawat sambil merapikan kaos lusuhnya yang sudah pudar. Rina sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan Andi. Wajah anak itu masih pucat tapi matanya kini penuh cahaya. Ayah, bisik Rina sambil memegang tangan Pak Slamet. Hari ini kita kemana? Pak Slamet tersenyum tipis. Ayah ada urusan penting di kampung, nak. Kalian tunggu di sini sebentar. Andi dan adik-adiknya mengangguk. Mereka masih lelah tapi senang karena kakak mereka sudah mulai sembuh. Pak Slamet mengusap kepala kelima anaknya satu persatu. Sabar ya. Ayah akan kembali dengan kabar baik. Ia meninggalkan mereka di ruang rawat dengan hati yang sudah mantap. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat kini saatnya terbuka. Di kampung Harapan rumah mewah Pak Haji Darmo sudah hampir kosong. Kardus-kardus bertebaran di lantai marmer yang dulu mengkilap. Bu Siti berdiri di tengah ruang tamu dengan tangan gemetar. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ia memeluk foto keluarga yang terakhir sambil menangis histeris. Ini tidak mungkin, suami katanya dengan suara pecah. Rumah ini adalah segalanya bagi kita. Pak Haji Darmo duduk di kursi yang sudah ditandai untuk dilelang. Wajahnya pucat dan bahunya merosot. Petugas lelang akan datang sebentar lagi, katanya pelan. Kita harus pergi sekarang. Anak-anak Bu Siti berdiri di belakang ibunya dengan wajah ketakutan. Mereka yang dulu selalu sombong dan melempar batu kini hanya bisa diam. Gadget mahal mereka sudah lenyap. Pakaian bagus mereka kini terlipat di dalam tas murah. Ibu, bisik anak perempuan Bu Siti. Kita akan tinggal di mana nanti? Bu Siti memeluk anak-anaknya erat. Ia tidak bisa menjawab. Hanya tangis yang semakin keras. Mereka berjalan keluar rumah untuk terakhir kali. Pagar tinggi yang dulu megah kini terasa seperti jeruji penjara. Petugas lelang sudah menunggu di depan dengan mobil resmi dan beberapa calon pembeli. Bu Siti dan Pak Haji Darmo berdiri di pinggir sambil menunduk. Mereka tidak berani melihat wajah tetangga yang dulu mereka hina. Lelang dimulai dengan cepat. Harga rumah ditawarkan sangat rendah karena kondisi hutang yang mendesak. Beberapa pembeli mengajukan tawaran tapi masih rendah. Bu Siti menangis semakin keras. Suaminya hanya bisa memegang bahunya tanpa kata. Tiba-tiba seorang lelaki sederhana masuk ke ruangan lelang. Ia mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu dan sandal jepit. Di belakangnya berdiri 5 anak kecil yang rapi meski pakaian mereka sederhana. Pak Slamet. Ia berjalan pelan mendekati meja lelang. Saya mau beli rumah itu, katanya dengan suara tenang. Saya bayar lunas. Petugas lelang terkejut. Calon pembeli lain juga saling pandang. Pak Slamet mengeluarkan cek dari kantong kaosnya dan menyerahkannya. Jumlahnya tepat sesuai harga lelang ditambah biaya administrasi.
Semua mata tertuju padanya. Bu Siti yang sedang menunduk perlahan mengangkat wajahnya. Matanya melebar ketika melihat wajah lelaki itu. Pak Slamet, bisiknya dengan suara hampir hilang. Tubuhnya limbung. Ia jatuh berlutut di lantai dingin. Tidak mungkin, katanya sambil menangis histeris. Kamu, pemulung itu. Pak Haji Darmo ikut pucat. Ia mundur selangkah seolah melihat hantu. Pak Slamet tetap berdiri tenang. Kelima anaknya berdiri di belakangnya dengan rapi. Mereka tidak lagi kotor atau malu. Rina yang baru sembuh memegang tangan Andi erat. Petugas lelang memeriksa cek itu dan mengangguk. Pembayaran lunas, katanya. Akta jual beli bisa langsung ditandatangani. Bu Siti merangkak mendekati Pak Slamet. Air matanya bercucuran. Ia memegang kaki Pak Slamet sambil menangis. Maafkan kami, Pak Slamet. Kami salah. Kami hina kamu setiap hari. Kami panggil kamu sampah. Anak-anak kami lempar batu ke gerobakmu. Tolong jangan ambil rumah kami. Tolong. Pak Haji Darmo ikut berlutut. Suaranya gemetar. Kami tidak tahu. Kami pikir kamu hanya pemulung miskin. Maafkan kami. Anak-anak Bu Siti juga menangis. Mereka yang dulu sombong kini memohon dengan suara kecil. Bapak, tolong. Pak Slamet memandang mereka semua dengan mata yang tenang tapi penuh luka yang lama. Ia mengusap kepala kelima anaknya pelan. Dulu kalian bilang saya sampah, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Kalian hina saya dan anak-anak saya setiap pagi. Kalian bilang kami tidak pantas tinggal di kampung ini. Kalian tolak pinjaman untuk obat Rina. Kalian gusur rumah kami tanpa belas kasihan. Sekarang sampah ini yang membeli rumah kalian. Bu Siti menangis semakin keras. Ia memeluk kaki Pak Slamet. Tolong, Pak. Beri kami kesempatan. Kami tidak punya tempat lagi. Pak Slamet diam sejenak. Ia melihat kelima anaknya yang kini berdiri tegak. Kemudian ia menghela napas panjang. Saya bukan orang yang dendam, katanya. Kalian boleh sewa kamar belakang rumah ini. Bayar sesuai harga pasar. Tapi ingat, kekayaan bukan di pagar tinggi. Kekayaan ada di hati yang rendah hati. Anak-anak saya belajar itu dari kecil. Kalian yang kaya raya malah lupa. Bu Siti dan Pak Haji Darmo menangis sambil mengangguk. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akta jual beli ditandatangani di depan mereka. Tangan Bu Siti gemetar ketika melihat nama Pak Slamet tertera sebagai pemilik baru. Rumah mewah yang dulu mereka banggakan kini resmi milik tetangga yang selama ini mereka hina. Anak-anak Bu Siti memandang Rina dan Andi dengan mata penuh penyesalan. Rina hanya tersenyum lemah. Ia tidak membalas dendam. Ia hanya memegang tangan ayahnya lebih erat. Pak Slamet memandang kampung yang dulu penuh hinaan itu untuk terakhir kali sebelum pulang ke rumah sakit menjemput anak-anaknya. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah tenang. Kelima anaknya mengikuti di belakang. Di belakang mereka Bu Siti masih berlutut di lantai sambil menangis tanpa henti. Pak Haji Darmo memeluk istrinya. Kesombongan mereka telah hancur total. Rumah yang dulu megah kini harus mereka sewa dari orang yang mereka anggap sampah. Konflik panjang yang penuh air mata dan penderitaan akhirnya sampai di titik akhir. Pak Slamet yang selalu diam kini berdiri sebagai pemenang tanpa harus membalas dendam dengan kejam. Ia hanya memberi pelajaran yang paling menyakitkan melalui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tamat.